Shalom teman-teman, selamat malam. Kami menyambut teman-teman sekalian, terima kasih karena sudah mau mengikuti Salt Shaker Series yang perdana tentang pekerjaan di malam hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke acara sebenarnya, aku mau kasih pengumuman dulu buat teman-teman. Pengumuman pertama adalah nanti akan ada sesi tanya jawab itu di Slido, melalui Slido nanti aku akan share Slido-nya. Teman-teman bisa siapin aja kameranya buat ngefoto si QR code-nya, atau teman-teman juga bisa buka dari www.slido.com. Nanti akan ada ya yang ini. Nanti ini dibuka aja atau dipoto dulu, atau teman-teman bisa masuk ke slido.com, masukin hashtag SSS01-nya gitu. Nanti di Slido itu kita akan ada polling. Selain polling, di situ nanti teman-teman juga bisa menaruh pertanyaan. Mungkin teman-teman ada pertanyaan untuk para pembicara kayak gitu ya. Terus pengumuman keduanya adalah kita pemuda GRI Kelapa Gading selalu punya persekutuan di setiap hari Sabtu jam 4 sore. Jadi kalau teman-teman yang mungkin belum punya tempat persekutuan pemuda, kami mengundang teman-teman untuk boleh ikut join sama kami di Sabtu ini jam 4 sore. Kemudian pengumuman ketiga adalah Salt Shaker Series ini itu akan diadakan lagi di bulan depan, tentunya dengan seri yang berbeda atau tema yang berbeda. Nanti di akhir aku akan umumin temanya apa, jadi aku berharap teman-teman boleh stay sampai akhir ya di sini. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, kenapa sih GRI KG, khususnya pemudanya, ngadain Salt Shaker Series? Sebenarnya semuanya ini berawal dari pandemi. Jadi maksudnya sejak pandemi ini kan banyak tuh webinar-webinar yang kita ikutin, kita banyak diperlengkapin. Nah, kita tuh mikir gitu kayak kita udah terima banyak, tapi kapan kita memberinya kepada orang lain? Kita nggak mau kayak laut mati yang cuman terima tapi nggak bagiin ke orang lain gitu. Jadi, wah yaudah kita buat event aja yuk untuk berbagi. Makanya kita adain Salt Shaker Series ini. Sebenarnya juga tujuannya ketika kita udah encourage teman-teman nih untuk berbagi, teman-teman bisa berbagi ke tempat pekerjaan teman-teman masing-masing. Kayak gitu sih, ke orang-orang di sekitar. Nah, mungkin langsung aja kali ya kita mulai Salt Shaker Series kita, tapi sebelumnya aku mengundang untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya dalam satu hari ini Tuhan kami boleh menjalani aktivitas kami. Kami bersyukur kepada Engkau atas pimpinan-Mu kepada kami ya Tuhan. Di malam hari ini, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa join Tuhan dalam acara sharing ini. Kami berdoa meminta tuntunan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap kami, kiranya Tuhan yang boleh memakai setiap para pelayan pada malam hari ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap hal yang mendukung kami untuk melakukan acara ini, baik itu sinyal maupun laptop atau handphone yang kami gunakan, kiranya Engkau yang juga boleh memberkati agar tidak terhalang Tuhan Yesus acara kami ini. Terima kasih Tuhan, kepada tangan pengasihan-Mu saja Tuhan kami menyerahkan acara ini, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan biarlah kami boleh menikmati Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita ke ngobrol-ngobrol, aku mau minta setiap para pembicara ya untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Tapi sebelum mereka memperkenalkan diri, aku mau menyapa mereka dulu dengan sebuah pantun. Markus Ernie Olive sedang makan malam. Gaya mereka keren sekali. Hai hai hai, selamat malam. Selamat bertemu dengan kami. Iya. Oke, mungkin bisa dimulai dengan Markus dulu kali ya, dan nanti dari Markus kemudian ke Ci Ernie, kemudian ke Olive. Mungkin boleh perkenalkan diri kayak nama kalian, terus sekarang kalian kerja di mana, dan spesifik apa sih yang sedang kalian kerjakan sekarang. Oke, terima kasih Ari. Perkenalkan, nama saya Markus.
Saat ini saya bekerja menjadi VP of Investor Relation dan Strategi daripada BRI Ventures. BRI Ventures sendiri adalah anak perusahaan BRI yang paling baru, jadi baru terbentuk di akhir tahun 2019. Dan pekerjaannya apa sih? Corporate Venture Capital. Jadi sederhananya itu kerjaan saya kayak dagang. Jadi saya mencari perusahaan digital, UMKM ataupun startup yang bagus, lalu kita melakukan analisa, melakukan valuasi, dan lalu kita menginvestasikannya dari BRI, equity injection, lalu mengembangkan bisnisnya bersama-sama, setelah 3-5 tahun, lalu dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Jadi itu pekerjaan saya sekarang. Saya sendiri sudah di BRI sudah 3 tahun, jadi masuk BRI sejak tahun 2017, dan sebelum di BRI, saya adalah seorang entrepreneur. Begitu Ari, mungkin perkenalan di awalnya. Oke, sekarang silakan boleh Ci Erni perkenalkan diri. Oke, selamat malam teman-teman semua. Ya, nama saya Erni. Sekarang saya bekerja di PT Citra Pangan Prima bersama dengan Olive di sebelah saya ini. Gitu. Jadi kalau di PT Citra Pangan Prima sendiri kita itu distributor dari bahan makanan. Nanti lebih lengkapnya mungkin Olive yang cerita aja ya gitu. Saya role-nya di sini utamanya adalah untuk sales ya, untuk berjualan sebenarnya. Cuman memang saat ini juga support untuk di operasional juga di baik itu untuk stok, gudang, pengiriman, dan lain-lain. Begitu. Jadi sebelumnya saya bekerja selama kurang lebih 6 tahun di perusahaan lain, begitu, sebagai profesional, dan sampai pindah ke sekarang per tahun ini, bulan Februari. Oke. Ibu Oli? Halo semua, ya, saya Olivia Wiranata. Setelah saya lulus, dan sambil juga waktu kuliah, saya sempat kerja di perusahaan sebagai di dalam corporate juga. Mungkin sekitar 6-7 tahun gitu kalau digabung-gabung. Setelah itu saya dipercayakan untuk merintis family business yang juga kita baru juga sih. Jadi nanti looking forward untuk share-share lebih sama teman-teman di jam-jam. Oke, sekarang langsung aja nih ya. Gua nanya-nanya ke siapa dulu nih ya? Ke cowok dulu deh, biar reform dikit. Nah, buat Markus nih, kan lo sebelumnya tuh pernah bangun startup ya, Kus ya? Bahkan startup lo sampai dapat investor dari Singapura sama investor di Indo juga. Terus tapi sekarang lo kerja di corporate alias tadi yang di BRI Venture tadi. Boleh cerita nggak, Kus, gimana caranya? Maksudnya gimana kok bisa dari tadi kamu di startup, sekarang masuk ke corporate? Ya, jadi mungkin dimulai dari startup kali ya. Dari dulu tuh sejak saya kuliah, saya tuh punya impian satu sebenarnya, Ri. Itu adalah bagaimana bisa pensiun dini. Kalau bisa pensiun umur 25 tahun. Siap. Dan waktu tahun 2010-2013, itu kan zaman-zamannya startup tuh lagi kencang-kencangnya, walaupun di Indonesia belum ya, tapi waktu itu kan di USA, terus di Australia, kebetulan karena saya kuliah di Australia, kita mulai ngelihat tuh startup tuh booming cepat banget. Dan banyak orang akhirnya cepat kaya gara-gara bikin startup gitu. Akhirnya startupnya dijual, habis itu dapat jutaan dolar lah ya. Itu impian saya sih, very simple. I wanna be the next Mark Zuckerberg, I wanna be the next Steve Jobs, I wanna be the next, ya mereka-mereka itulah. Makanya akhirnya sejak kuliah saya selalu mikir tuh pengen bikin startup. Nah, waktu di sana juga udah pikirnya demikian. Fast forward, akhirnya kesampaianlah balik ke Indonesia, lalu bikin startup. Dan waktu bikin startup ya banyak susah ini ya, jatuh bangun segala macamnya. Tapi mungkin diceritain belakangan, akhirnya tahun 2016-2017 masuklah masa-masa sulit waktu bikin startup ya. Even though waktu itu saya sempat mendapatkan investor dari Indonesia, saya mendapatkan investor dari Singapura, saya mendapatkan klien yang cukup baik nama-namanya gitu ya, klien corporate, klien personal untuk startupnya. Lagi itu startup saya tuh ngerjainnya adalah HR, jadi bagaimana bisa connect mahasiswa, pekerja, dapat pekerjaan di corporate, dan juga bantuin corporate itu ngelakuin employer branding. Bayangin tahun 2014 sampai tahun 2016 bikin employer branding itu nggak ada yang ngerti tuh employer branding itu apaan gitu ya. Yep. Branding aja masih bingung, apalagi employer branding gitu. Mikirnya terlalu ahead of time lah. Akhirnya sadar bisnisnya susah gitu, nggak scalable, walaupun dapat klien terus, tapi akhirnya setiap kali dapat klien nambah orang, dan akhirnya kerja itu seperti agency.
Dan saya mikir kayaknya sih nggak pengen sih ngelakuin kerjaan yang seperti ini. Akhirnya setelah didoakan dan cukup lama, akhirnya decide to close it down. Tapi ketika decide to close it down, ternyata Tuhan buka jalan yang lain. Ada kesempatan dapat satu referensi bisa masuk ke Bank BRI. Ya, kita coba-coba ngobrol, akhirnya masuk deh ke Bank BRI. Oke, sebelum aku tanya lanjut ke Markus nih, teman-teman, aku mau ajak teman-teman ikut polling dulu nih ya. Kita polling dulu. Jadi, teman-teman boleh siapin handphonenya, boleh buka di, mungkin Tracy juga bisa share screen. Jadi, kalau yang pakai laptop boleh tinggal foto QR code-nya, terus masuk ke pollingnya. Kalau yang pakai web bisa ketik slido.com, kemudian masukkan /pagar SSS 01. Jadi kita akan polling sebelum kita lanjut. Oke. Di polling ini sebenarnya cuma ada 3 pertanyaan, teman-teman. Pertanyaan pertama, apa pekerjaan kamu sekarang? Jadi teman-teman tinggal klik aja. Mungkin teman-teman lagi karyawan atau sebagai seorang pengusaha, klik aja. Kita tunggu sampai pollingnya masuk ya. Sejauh ini kebanyakan karyawan. Ayo nih yang pengusaha mana nih, naikin nih persenannya. Wah, ada pelajar juga nih. Dan ada teman-teman yang lagi cari kerjaan. Yang dari Facebook sama website juga boleh ikutan ya. Iya. Aku tunggu 10 detik lagi deh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sudah berapa lama teman-teman bekerja di perusahaan ini? Baik di perusahaan teman-teman sendiri yang tadi sebagai pengusaha, sama yang bekerja di perusahaan. Wah, ini yang masih pelajar nggak bisa ngisi dong ya. Gak apa-apa. Oke. Wah, ada yang udah 10 tahun lebih ya. Wow. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Seberapa puas Anda dengan pekerjaan sekarang? Jadi, puas banget nggak? Kalau puas banget berarti 5, sangat tidak puas berarti 1. Ini jawaban jujur ya teman-teman ya. Oke, naik terus yang sangat puas. Biasanya yang 3 ini tuh yang galau. Duh, sebenarnya aku puas nggak ya? Sebenarnya nggak puas ya. Oke, udah pollingnya selesai. Teman-teman nggak perlu tutup layarnya. Nanti karena setelah itu teman-teman dikasih ruang untuk bertanya. Jadi di Slido yang tadi bisa nanya ke pembicara. Nanti ada sesi tanyanya. Nah, balik lagi nih Kus ke lo. Tadi kan lo bilang kan sebenarnya udah dapat juga nih, dapat klien kan dari Indo. Itu kalau aku nggak salah ingat dari BCA juga pernah ya Kus ya?
dapat ya bahkan ya. Pernah dapat klien BCA. Dapat klien BCA gede tuh. Nah, yang aku tanyakan adalah ini deh, gimana caranya dulu lo dapat investor? Gimana cara dapat investor? Ya, karena kan nggak mudah ya dapetin investor itu. Iya. Pertama ya mesti ya gimana ya? Waktu itu sebenarnya dapat investor pertama kali yang pasti ngobrol dengan banyak orang ya. Karena untuk dapat investor tuh bukannya sekali ketemu ngobrol terus dapat gitu. Saya masih ingat waktu itu untuk dapat investor tuh spend 4 to 6 months itu buat benar-benar baru bisa sampai dapat investor. Dan akhirnya investor pertama waktu itu yang dapat adalah dari inkubator gitu ya. Yang pertama kali dapat inkubator. Inkubator tuh kalau teman-teman yang nggak tahu adalah biasa ada corporate atau venture capital yang buat fund yang lebih kecil. Jadi mereka memang mencari mereka-mereka yang punya ide bisnis yang bagus, selalu diinvestasikan dengan harapan ide bisnis bisa berkembang dan menjawab satu tantangan. Nah, akhirnya singkat cerita, dapatlah investor di sana, habis beberapa kenalan, siapin deck presentasi, habis itu Tuhan kasih deh investor yang pertama akhirnya bisa mulai dan membangun bisnis. Waktu itu tahun di 2014 awal, saya masih ingat. Berarti itu inkubator yang di Singapura, 500 startup itu bukan? Bukan. Indonesia, belum, bukan. Sempat pitch ke mereka, 500 startup, kalau buat teman-teman yang familiar di dunia startup, itu juga mereka waktu itu lagi booming-boomingnya, dan lagi ngeluarin banyak banget. Dan hari itu sebenarnya sih cukup gampang ya, ada 500, ada East Ventures, ada beberapa, yang mereka tuh siap keluarin 100 sampai 150 ribu US dollar lah waktu itu kurang lebih, untuk melakukan investasi ke startup di awal. Oke. Nah, dari startup pindah ke corporate pasti banyak yang beda ya kan, Kus? Nah, gua mau tanya ini deh, spesifik. Apa yang beda dari segi waktu, pendapatan ntar belakangan, dari segi waktu, dari segi tenaga deh, gitulah, itu dulu deh. Waktu jelas berbeda ya. Waktu kita ngerti bisnis kita sendiri, kita kan lebih mandiri dan bisa ngatur waktu, bisa ngatur tempo, pekerjaan kira-kira mau seperti apa. Saya sih bilang mau itu menjadi entrepreneurs ataupun kerja corporate, sama-sama memiliki suka dukanya masing-masing. Jelas waktu berbeda. Ternyata malah kerja di corporate, waktunya malah habisnya makin banyak gitu ya. Kenapa? Karena kan akhirnya ngikut waktu jadwal dengan banyak dari bos-bos yang lebih senior. Terus karena kebetulan saya di BUMN, jadi jadwalnya juga bisa ngikutin jadwal kementerian kadang-kadang ataupun jadwal dari OJK karena saya di financial industry gitu ya. Jadi waktu jelas jauh lebih sedikit gitu ya, jauh lebih sempit. Tenaga ya jelas jauh lebih capek karena baru pertama kali ini masuk BRI ini, di BRI itu jam kerja jam 7:30 pagi. Jadi setiap hari itu harus sudah sampai kantor tuh jam 7:30 pagi. Kalau nggak nyampe kantor 7:30 itu dipotong tiap serius bulan. Jadi ya akhirnya banyak habit yang akhirnya mau nggak mau harus berubah lah ketika masuk ke corporate. Oh wow. Kalau dari segi kerjaan, load kerja? Load kerja sih kurang lebih sama, tapi memang responsibility-nya beda ya. Karena kan kalau kita ngerjain pekerjaan kita sendiri, seberat-beratnya load ya seberapa kita mau mendorong perusahaan itu untuk maju kan ya, itu load yang akan kita kasih. Tapi kan kalau di corporate, load-nya itu nggak cuma load pekerjaan. Karena kan di corporate itu mix ya, ada kadang-kadang seremonialnya, itu harus dikerjain juga. Kadang-kadang ada kerjaannya juga. Terus ya, ini karena ini pemuda, saya rasa juga udah lebih dewasa. Kan kadang-kadang juga ada politik kantornya ya. Ya kadang-kadang juga ngabisin emosi, tenaga yang harusnya nggak ke-spend ke sana, tapi akhirnya ke-spend ke sana gitu. Jadi memang secara ya tadi tenaga, pembagian waktu ya akhirnya mau nggak mau juga membagi waktu ke load-load yang seperti itu sih. Waktu itu mau masuk ke BRI didoakan cukup panjang, dan interview BRI itu nggak sebentar. Waktu saya di interview BRI itu kurang lebih 6 bulan. Itu di interview sama BRI. Jadi gue yang back and forth terus karena mungkin saya kasih konteks dikit ya. Jadi waktu itu BRI itu pengen bangun digital team yang baru. Dan waktu itu BRI pengen bangun digital team, mau nggak mau ya cari orang yang bukan background-nya perbankan, tapi background-nya digital. Dengan hopefully ada orang background digital bisa ngebantuin bagaimana BRI bisa berkembang. Dan waktu itu BRI itu kayaknya ya
sulit tuh kali ya untuk mendefinisikan orang tuh dapat yang dengan background digital seperti gua gitu dapat gaji berapa. Iya. Dan waktu itu gue juga salah sih. Salahnya kenapa? Karena waktu dikasih gaji, ya gue nggak mikir untuk nego, gue nggak mikir buat apa, tapi justru gue doakan, Tuhan kalau gue terima nggak ya gaji segini gitu. Terus jujur gue doakan lama, dan gue nanya banyak orang. Gue nanya banyak orang kira-kira. Kenapa lo nggak nanya gue Kus? Terus? Dan gue nanya orang, terus akhirnya setelah didoakan, akhirnya decided untuk masuk ke Bank BRI. Kenapa gitu? Karena dua hal sih. Pertama, melihat potensi yang bisa dikerjakan di sini. Nggak banyak orang dikasih kesempatan untuk bangun digital team di BRI. Dan waktu itu tantangan terbesar tuh culture sebenarnya yang perlu di break. Gue tahu sebenarnya lagi itu dengan masuk dengan pikir gini, oke, gue masuk apapun yang dikasih gue akan terima. But ketika masuk, I wanna break the culture. I wanna create a digital culture for BRI waktu itu. Oke. Akhirnya terimalah dengan apa adanya, nggak pakai dinego, nggak pakai di apa-apa, langsung masuk. Dan akhirnya ngelihat setelah didoakan ternyata memang ada panggilan Tuhan gitu di sini. Karena kadang-kadang kita tuh punya mindset apa ya, complacent ya, mau dapat gaji sebesar-besarnya, mau dapat apa sebesar-besarnya, tapi kadang-kadang kita juga perlu nge-balance dan melihat bagaimana sebenarnya pekerjaan kita pun adalah pelayanan. Dan waktu didoakan dan cukup panjang, ya gue minta advice ke orang tua, gue minta advice juga ke beberapa senior yang mentoring gue juga selama jadi startup. Akhirnya ngelihat daripada gaji hari itu lebih pilih kesempatan, karena nggak banyak orang dikasih kesempatan. Ya akhirnya masuklah dengan gaji segitu, tapi ternyata kesempatannya jauh lebih luas gitu. Oke. Gini ya, secara logika kan berarti KPI atau OKR lo dibanding bawahan lo pasti lebih banyak lo dong, tanggung jawabnya pasti lebih besar kan. Dan gue sebagai orang HR itu banyak ketemu teman-teman yang kerjaan gue, gaji gue cuman segini, tapi kerjaan gue dikasih segini gitu. Malas lah ngerjainnya kayak gitu loh. Maksudnya, tadi kan lo sempat mention kan, bahwa itu juga pelayanan. Kadang-kadang gue ngerasa kayak, orang kalau di pelayanan di gereja, atau pelayanan di mana ya, di lembaga pelayanan mahasiswa mungkin gitu, itu bisa lebih jor-joran gitu loh. Maksud gue kayak, ya di gereja itu bisa pagi, siang, dan malam. Tapi kalau untuk di kantor, pagi, siang, dan malam itu hitung-hitungan gitu. Maksudnya gimana dari perspektif lo, Kus? Pasti masa lo bisa terima gitu aja sih waktu tahu ternyata bawahan lo punya gaji lebih gede dari lo? Ini maksudnya seninya kali ya. Kita kan sebagai kita dipanggil sebagai salt shaker gitu, ngikutin tema hari ini. Jelas gue pegang salah satu firman Tuhan yang emang menjadi salah satu kekuatan lah di dalam bekerja. Itu dari Kolose 3:23. Perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau gue lupa pastinya gitu, tapi kalau nggak salah tuh, lakukanlah apapun, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika kita sadar akan satu konsep ini, akhirnya gue merubah cara berpikir yang namanya itu bekerja. Jelas KPI lebih susah, jelas OKR lebih susah. Tapi kita kan nggak bisa menuntut dan bersungut-sungut. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Berikan yang terbaik. Gue percaya Tuhan pasti akan membukakan jalan yang lebih baik lah. Somehow, some way, our magnificent God adalah Tuhan yang sama yang ada di gereja, dan Tuhan yang sama yang ada di pekerjaan. Jadi akhirnya gue mau KP lebih susah, OKR lebih susah, lakukan yang terbaik gitu. And show kita bisa respect orang gitu di situ. Dan ini mungkin salah satu prinsip yang dari kecil waktu mulai kerja, bokap gue selalu bilang gitu ya. Kalau mau dapat gaji 15 juta, walau waktu mulai gaji 5 juta, itu adalah waktu gaji 5 juta, bekerjalah seperti kamu digaji 15 juta. Waktu kamu digaji 15 juta, bekerjalah seperti kamu digaji 50 juta. Kalau kamu digaji 50 juta, mau naik lagi, bekerjalah seperti kamu digaji 300 juta. Makanya waktu saya dapat gaji fresh grads di bawah 7,5, saya nggak kerja seperti fresh grads, tapi I work like, ya udah gaji double digit, 30, 40, 50 misalnya gitu, ya saya mindset-nya adalah kerja seperti itu gitu, sehingga lakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya percaya, akhirnya ternyata Tuhan buka jalan, bener. Ya Tuhan buka jalan ya, akhirnya bisa naik. Ada kenaikan ya? Ada kenaikan yang cepat, terus di standardize ya, sampai sekarang lah. Kalau nggak ada kenaikan itu keterlaluan sih ya. Oke. Kita
break bentar ke Markus. Aku mau ke Olive dulu deh. Tadi kan kalau Markus itu dia sebagai entrepreneur pindah jadi employee. Kalau Olive kan tadi mention kerja dulu tuh hampir 8 tahun baru kemudian jadi entrepreneur gitu kan. Nah, ceritain dong Liv gimana awalnya kok bisa kamu akhirnya memutuskan, apakah memang karena kamu udah banyak duit waktu itu atau kayak gimana itu? Sebetulnya nggak ada kayak satu poin di mana aku titik ya di mana oke, aku mau jadi mulai bisnis atau apa gitu sih. Dari kecil keluarga kita ada passion gitu untuk suatu hari ngembangin makanan Indonesia gitu. Jadi itu memang kita sudah tahu dari kecil gitu ya. Cuman pas jalanin tuh juga blur sih Arya. Kayak dari waktu lulus sekolah atau apa, kita nggak tahu mau cita-cita apa, mau major apa gitu. Jadi blur aja juga gitu. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang juga lagi sambil jalanin blur ya, it's okay gitu. Tapi aku lihat gitu kayak semakin melangkah, semakin ada puzzle pieces yang bisa connect gitu. Kayak ternyata Tuhan itu prepare kita waktu dulu gitu. Kayak kita kalau lihat belakang, oh ini terjadi itu karena ini gitu. Tapi waktu kita jalanin itu blur juga gitu. Ngelihat ke depan nggak ada yang dilihat gitu. Nah, jadi ada satu titik sih memang dari kita, memang ada sih timingnya ya waktu itu Papa dan keluarga memang sudah consider, Papa corporate gitu, Papa ada consider untuk mulai mau selesai corporate gitu. Pada saat itu aku udah sampai ke 4 lebih tahun di perusahaanku yang terakhir gitu ya. Jadi kayaknya ini mungkin timing yang tepat gitu. Ya udah dimulai aja gitu. Tapi waktu kita lihat jalan, oh kok terbuka jalannya. Contohnya adalah aku nggak pernah kepikir buka distribusi makanan, jual apa juga nggak tahu gitu ya. Cuman barang-barang yang aku jual sekarang ini majority-nya ada juga di company-ku yang aku kerja sebelumnya gitu. Dan di company ini cuma sebagai salah satu contoh ya. Aku kerja di company-ku sebelumnya, aku dipercaya untuk manage distributor yang sedang tumbuh juga gitu. Pada saat itu banyak kerjaan-kerjaan yang di luar job desk-ku gitu. Job desk-ku tuh bukan itu gitu, tapi Tuhan percayakan, pas jalanin juga bingung-bingung, tapi ya udah jalanin. Nah, pas kita lihat ke belakang, ya ampun kalau waktu itu nggak ada itu, nggak tahu sekarang mulai dari mana gitu ya. Memang sekarang juga nggak persis, maksudnya tahu dengan segala sesuatu apa yang kita lakukan sih, tapi pengalaman yang Tuhan kasih gitu, yang di belakang itu seperti puzzle pieces yang udah Tuhan siapin sebelum. Jadi waktu kamu nentuin buka usaha ini, kamu nentuin dulu, terus akhirnya kamu lihat, oh ternyata pengalaman masa lalu itu mendukung usaha ini, atau memang kamu belajar dari, oh karena aku di distributor coklat, maka aku buka usaha coklat, kayak gitu? Atau? Sambil melangkah, sambil kita tahu ya, kayaknya puzzle piecesnya, oh yang ini, oh aku udah pernah punya pengalaman ini, atau oh ternyata dari keluarga kita ada ini gitu. Jadi satu-satu connect gitu dan saling mendukung gitu. Jadi dengan sambil melangkah, sambil tahu. Berarti sambil langkah sambil jalan. Tapi kan Liv, sekarang kamu itu bergeraknya tuh di coklat ya gitu kan. Ini no offense ya Liv, no offense. Apakah kamu yakin buka usaha di coklat ini, di bidang coklat ini itu adalah kehendak Tuhan? Karena supaya kasih kerjaan ke dokter gigi. Kenapa? Gimana? Tadi keputus, sorry. Gimana? Supaya kasih kerjaan ke dokter gigi. Oh gitu. Iya, soalnya kan kalau kamu bilang yakin, coklat itu kan buat diabetes ya. Maksudnya, iya kan? Ada pasien. Iya, makanya. Jadi teman-teman di sini ada banyak dokter juga. Jadi Olive menyediakan racunnya gitu ya.
gantian gitu. Enggak sih. Gini, papaku pernah share satu hal yang menurutku bagus ya untuk kita ambil, yaitu kita tuh seperti 5 roti dan 2 ikan. Kalau teman-teman ada yang nggak tahu cerita itu, mungkin kita refresh, itu ada satu anak punya 5 roti dan 2 ikan, tapi yang perlu dikasih makan banyak tuh. Nah, Tuhan kasih makan semua orang itu dengan memberkati 5 dan roti dan 2 ikan ini jadi banyak. Jadi aku diajarin untuk dengan apa yang kita ada, gitu, bukan dengan apa yang kita nggak ada. Gitu. Nah, yang ada di tangan kita sekarang adalah coklat. Gitu. Aku di sini ada beberapa teman yang aku lihat yang mungkin ditinggal sama orang tuanya ada yang meninggal atau apa, dikasih truk gitu. Ini aku tahu beberapa orang misalnya dikasih truk, ya udah dia jalanin usaha distribusi logistik seperti itu. Jadi dengan apa yang kita punya sehari, jadi yang aku punya makanan dan coklat gitu. Jadi kita jalan dengan itu aku yakin Tuhan, semakin yakin ya kalau Tuhan itu ini panggilan. I see. Oke, kita agak ke yang sebelah Olive, ada Cierni di situ. Hai Cierni. Nah, teman-teman, Cierni itu tadi udah perkenalkan diri ya. Tapi kalau dari segi aku, Cierni itu adalah amfibi lah, bak amfibi. Dia dibilang employee iya, tapi dibilang entrepreneur iya juga gitu. Dia jadi pihak manajemennya juga kan di perusahaan yang sekarang gitu. Nah, misalkan nih ya Ci ya, aku lah atau Markus deh gitu kan, yang pekerjaannya tuh udah mapan, udah matang, udah punya posisi juga kan dulu Cierni kan di perusahaan sebelumnya kan, udah mensupervisi orang gitu. Nggak gampang loh untuk mengiyakan ajakan teman, join ke gua yuk gitu. Itu tuh nggak gampang gitu. Beneran itu nggak gampang, aku juga pasti akan mikir-mikir gitu kan. Karena ini ada penghasilan tetap, dan perusahaan juga udah mapan, yang ini tuh ya antara cuan gak cuan, kayak gitu kan. Nah, yang aku tanyakan adalah, waktu itu gimana sih gumulinnya, Ci? Oke, jadi ya basically amfibi, aku agak bingung juga dengan amfibi seperti apa gitu ya. Tapi memang ya aku profesional, aku di hire sebagai profesional di TV begitu. Jadi ya memang sama sih seperti Olive gitu ya. Tuhan tuntun setiap orang itu caranya beda-beda gitu. Ya mungkin Olive dengan cara seperti itu, aku juga ada caranya Tuhan tuntun gitu. Aku kerja sendiri tuh udah, ya mungkin kalau mau dibilang yang benar-benar official ya tiga perusahaan gitu ya sampai saat ini gitu. Dan di dalam setiap perusahaan itu banyak sekali yang aku belajar, dan Tuhan kasih skill tuh kayak satu-satu gitu. Benar-benar Tuhan tahu aku kelemahannya di mana gitu ya. Jadi Tuhan kasih yang seperti apa dulu gitu. Sampai kemudian pindah ke tempat kedua, dilatihnya apalagi gitu. Karena benar-benar dapat nilai, dapat skill, dapat semua yang diperlengkapi sampai bisa hari ini itu dari setiap titik yang bisa dijalanin setiap kali gitu loh. Di tempat yang pertama misalnya aku kan kerja juga di ya basically family business gitu, family business yang aku juga setiap hari kontak dengan ownernya langsung begitu ya, lihat bagaimana mereka juga membuat keputusan, bagaimana mereka berunding, bagaimana mereka dengan pemikiran mereka begitu ya, yang kadang-kadang kita sebagai staff pasti nggak ngerti gitu loh, apa sih sebenarnya mereka pikirin, kenapa sih harus decide kayak gini gitu kan. Nah itu kan dapetnya dari yang pertama gitu. Yang kedua, dapat banyak sekali ilmu-ilmu soal distribusi justru gitu, karena aku benar-benar di tempat kedua itu ngerjain 2 tahun itu benar-benar ngerjain distribusi gitu. Sempet juga dipercayakan, benar-benar anugerah Tuhan juga dipercayakan untuk 9 bulan tinggal di Bali waktu itu gitu. Tinggal di Bali, manage cabang yang di Bali, manage sales-nya di sana begitu, dan manage orang juga belajar dari sana, melihat bagaimana jalannya distribusi juga dari sana, melihat operasional jalan tuh, operasional distribusi terutama begitu, jalannya seperti apa itu juga dari sana begitu. Kemudian dikasih kesempatan lebih untuk ketemu banyak distributor area Indonesia Timur waktu itu gitu. Jadi ketemunya langsung sama owner, sama operation manajernya mereka, sama sales manajernya mereka, terus dapat banyak ilmu, dapat sharing dari mereka, gimana sih mereka jalanin bisnis mereka dan lain-lain. Itulah yang jadi bekal istilahnya gitu loh.
Makanya kenapa sampai hari ini tuh benar-benar kayak aku pikir Tuhan siapkan gitu, Tuhan prepare setiap hal, Tuhan prepare setiap skill, Tuhan prepare, ya walaupun belum sempurna udah pasti gitu, banyak sekali hal yang masih harus dipelajari sampai jalanin yang sekarang, tapi kalau yang dulu nggak ada itu juga nggak bakal bisa sih sampai sekarang, pasti akan sangat susah gitu. Oke, berarti memang CRD ngelihat ini tuntunan Tuhan ini tuh sejalan gitu ya dengan panggilan Olive juga ya, makanya waktu Olive manggil CRD mengiyakan gitu ya. Nah, tadi kan CRD bilang sebenarnya udah di 3 perusahaan, which means Cici udah berapa kali? Kenapa? Ya mungkin perlu klarifikasi sedikit ya gitu ya. Jadi untuk join di CPP ini bukan aku dipanggil Olive gitu ya, tapi bukan. Aku yang apply untuk join itu. Diketahui seperti itu ya, supaya tidak jadi salah paham. I see. Bahkan CR yang apply ya. Wow. Nah, berarti kan udah 3 perusahaan, berarti udah resign 2 kali dong ya sebelumnya. Yep. Nah, aku mau tanya nih, Ci. Sebagai orang HRD. Kapan waktu yang tepat menurut Cici aja? Kapan waktu yang tepat untuk seseorang resign dari satu company? Oke, ini pertanyaan normatif atau pertanyaan apa nih gitu ya? Kalau prinsip gitu ya, kalau ngomong prinsip, kapan waktu yang tepat? Yang pasti selama mungkin sebelum kamu benar-benar resign. Kalau aku sih gitu ya, gitu. Jadi misalnya kayak ya 4-5 bulan sebelumnya gitu, kalau bisa gitu. Ya itu yang aku lakukan sih gitu, karena aku pikir ya itu etika ya, itu etika buat. Bukan. Maksudnya gini, Ci. Kapan aku akhirnya yaudahlah aku resign aja lah di sini. Apakah ketika aku mendapatkan bos yang rese, atau ketika aku ngerasa wah gaji gue nggak naik nih, yaudah resign aja lah gitu. Momennya gitu. Oke. Momennya kapan gitu ya? Jadi kalau aku ya, aku memang udah 2 kali resign gitu. Jadi udah 2 kali juga ngerasain bagaimana deg-degannya mau ngomong sama bos kalau mau resign gitu ya, udah 2 kali juga, dan udah 2 kali juga sempat bergumul sekali apakah benar udah cukup lah gitu di perusahaan yang sekarang gitu. Waktu itu ya gimana ya gumulinnya ya, yang pasti sih gini, kalau menurutku sih bukan kapan gitu ya, bukan. Pertanyaan ini lebih ke kenapa gitu. Kenapa harus resign? Kenapa kamu harus resign dari tempat kamu sekarang gitu loh. Apakah kamu sudah benar-benar cukup di dalam perusahaan kamu sekarang gitu. Cukup dalam arti bukan cukup dapat gaji gitu ya, tapi cukup dalam arti kamu sudah cukup berbagian atau belum gitu. Kamu sudah cukup mengerjakan bagianmu atau belum, mengerjakan tanggung jawabmu atau belum. Kamu sudah cukup belajar atau belum, itu juga termasuk gitu. Kayak yang ya di setiap tempat aku dikasih kesempatan sama Tuhan gitu ya, aku pasti ada titik-titik di mana sebelum waktunya itu udah sempet kepikiran gitu loh, dan pada saat itu kan pasti bergumulnya lebih banyak gitu ya. Tapi pernah ada seorang teman gitu ya, ini hal yang aku nggak tahu sih ini bisa diaplikasikan ke semua orang atau enggak gitu, tapi pernah ada satu teman yang ngomong sama aku gitu. Waktu itu aku benar-benar kayak udah kayak pikir tuh udahlah gitu, udah selesai. Tapi waktu itu dibilang nggak bisa gitu, minimum 2 tahun gitu kan, minimum 2 tahun waktu itu dibilang kayak gitu. Waduh, gawat, minimum 2 tahun gitu ya, artinya masih lama dong kan gitu. Tapi kemudian digumulkan lagi gitu, kenapa sih ngomongnya harus minimum 2 tahun gitu? Emangnya kalau misalnya aku 2 tahun ada perbedaan, ada perubahan gitu ya? Dan walaupun di jalannya sulit ya, tapi perubahannya besar sekali loh gitu. Perbedaannya itu besar sekali loh. Percaya atau enggak gitu. Pembelajarannya itu banyak sekali loh yang bisa didapatkan karena bisa extend sampai 2 tahun itu gitu. Itu banyak hal gitu yang harus dipikirkan dalam hal itu gitu. Jadi ya ketika teman-teman mungkin pasti ada lah ya yang tadi kan ada survei kepuasan pekerjaan saat ini gitu ya. Ya apapun yang teman-teman lagi kerjakan sekarang gitu ya. Baik ya sesuatu yang sangat sangat melelahkan gitu mungkin, atau ya merasa tidak dihargai sepantasnya atau apa gitu ya. Ya kalau aku sih
bagaimana caranya kita melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan kita, di dalam tanggung jawab yang kita kasih, yang udah Tuhan kasih ke kita gitu. Terus kalau kita merasa kita patut untuk dihargai lebih, kita kerjakan sepatutnya kita dihargai seberapa gitu. Dan kalau memang kita merasa dapatnya nggak segitu, ya cobalah bicara gitu loh. Bukan dengan cara ngomong resign aja gitu. Jadi kata itu tuh bukan sesuatu yang kayak serta-merta untuk diucapkan gitu. Dan bukan juga istilahnya ya seperti ancaman gitu, ancaman untuk perusahaan atau apa gitu loh. Karena baru habis itu mungkin sebenarnya kita nggak sepenting itu sih bisa dibilang gitu ya, kalau mau bilang gitu ya, kita mungkin nggak sepenting itu gitu. Ada orang-orang yang memang mungkin bisa dihargai lebih gitu kalau memang kita nggak maksimal di dalam pekerjaan kita gitu loh. Jadi ya yang pasti sih gumulkan baik-baik dulu lah sebelum benar-benar mau resign. Berarti bukan, kalau menurut Cerni, bukan kapan resignnya, tapi kenapa mau resignnya gitu ya. Iya. Nah, sekarang aku mau pindah ke, tadi ada Bapak tadi yang pengen pensiun muda. Nah, kan Bapak tadi bercita-cita pengen pensiun muda ya Pak ya. Iya. Tapi akhirnya ya emang gagal gitu ya, kenyataan membuktikan cita-cita itu tidak tercapai gitu ya Gus. Nah, yang mau gue tanya adalah menurut lo nih, mungkin pendengar kita ada yang pengen juga bangun startup gitu. Jadi gue pengen lo sharing deh ke kita Gus, apa sih kegagalan lo waktu itu yang bisa buat akhirnya ya startup lo nggak bisa berjalan kayak gitu. Iya, jadi gue itu tipenya orang yang pertama tuh punya rasa curiositas tinggi ya. Jadi rasa penasaran tuh tinggi banget. Terus yang kedua, gue itu orangnya impulsif. Jadi kalau udah kepengen, mau nggak mau harus kerjain. Jadi akhirnya tipe belajarnya adalah kalau nggak jatuh masuk jurang, belum belajar. Itu tipe belajarnya gue. Mungkin ini nggak tipe buat semua orang ya. Ada orang yang belajar baca buku, ya mengerti ya, bersyukur sama Tuhan ya. Tapi kalau gue disuruh baca buku, teori nggak bisa gitu. Tapi benar-benar harus nyobain. Akhirnya waktu itu banyak banget sih jatuh bangun gagal gitu. Jadi gue sempat malah, mungkin tadi lu nggak bilang, sebenarnya gue sempat bikin 2 startup gitu. Jadi startup yang pertama gagal, invest pitching ke inkubator, terus gagal. Gue nggak nyerah, gue bikin ide lain, pitching lagi gitu di kesempatan berikutnya gitu. Karena penasaran kan, sampai dapat harus bisa gitu. Tapi akhirnya banyak belajar sih. Salah satu kesalahan yang paling besar adalah pertama nggak mendengarkan orang. Itu salah satu kesalahan, karena kita biasa pemuda, anak-anak muda, kita rasa kita paling tahu gitu. Ini orang tua sotoy, nggak ngerti apa-apa, apalagi ngomongin digital, ngerti apa sih. Biasa gitu kan, kita selalu punya pemikiran. Itu satu sih kesalahan itu, tidak mendengarkan orang lain. Lalu kesalahan yang kedua adalah, gue masih ingat, di awal-awal bukannya fokus bangun bisnis, tapi malah fokus ngerjain legalitas perusahaan. Yang sampai sekarang nggak ada gunanya. Gue masih ingat lagi tuh, gue spend waktu lama banget tuh bikin hak cipta, teman-teman. Kalau ada yang tahu, bikin hak cipta tuh nggak dapetnya gampang, 2 tahun tuh baru dapat hak cipta. Gue masih ingat lagi tuh, gue submit perusahaan gue yang pertama namanya voting, gambarnya telunjuk, sampai sekarang tuh logonya nggak dipakai. Sampai sekarang akhirnya gue keluar hak ciptanya, gue udah lupa tuh perusahaan ngapain gitu. Itu akhirnya gitu, jadi bukannya bikin bisnis, malah seneng gitu, ngutit-ngutit ngerjain hak cipta lah, inilah, itulah, pikir, udah takut ide diambil nih, padahal sekarang sih gue udah sadar, idea is cheap gitu. What you need is not an idea, but execution gitu kan. The better you execute, ya the better you do your business gitu kan. Mau itu digital, mau itu jualan coklat, mau itu apa ya sama kan. Yang paling penting kan execution kan. Itu jadi kesalahan yang kedua. Terus kesalahan yang ketiga adalah, yang biasa dilakukan sama orang, apalagi di startup ya, biasanya adalah, kalau startupnya atau produknya nggak perfect, itu nggak mau diluncurin. Nah, itu juga salah sih teman-teman. There is no such thing as a perfect product. Yang penting itu adalah how do you create a relevant product. Produk yang relevan adalah produk yang sesuai dengan customer marketnya kita. Misalnya Olive sama Ernie jualan coklat, dia punya produk yang relevan, mungkin nggak sempurna, tapi ada orang yang mau beli coklatnya mereka. Itu pun kita bikin startup, mau itu platform, mau itu travel size, mau itu ride hailing, mau itu anything, education, logistics, agriculture, apapun itu ya, siapa target customer kita nih? Itu waktu itu kesalahan yang sama sih. Jadi
ya itulah, aku nggak banyak ngobrol sama customer, ya tadi lah, itu kesalahan-kesalahan yang di awal yang gue lakukan waktu bikin startup. Oke. Waktu lo bikin startup, pegawainya berapa orang, Kus? Pegawainya sih berapa ya? Kayak lebih dari 10 ya, hampir 11-12 gitu kalau nggak salah. Oke, posisi-posisi pentingnya apa aja sih yang harus ada? Founder, ya kan ada gua, harus ada orang operations, orang marketing, orang tech gitu ya. Jadi harus ada orang yang ngerti platform teknologinya. Ini konteksnya lagi tuh kalau digital startup ya, harus ada orang yang ngerti teknologinya, startupnya, ada orang yang ngerti bisnisnya, ada yang bisa ngerjain operation, sama ada yang bisa ngerjain marketing lah. At least 4 ini kan harus terpenuhi. Terus waktu lo bisa dapat BCA, caranya gimana? Klien lo kan tadi lo bilang BCA ya salah satunya. Iya. Caranya gimana? Caranya jualan. Lo datang ke kantor BCA tok gitu? Atau ada orang dalam? Sempat ngobrol-ngobrol, terus dapat kenalan gitu di BCA. Tapi akhirnya dari kenalan sampai ke closing sales, B2B sales kan closingnya nggak cepet ya. Iya. B2B sales kan 6-8 bulan ya. Akhirnya bangun relationship lah. Datang ke sana, ngobrol, ngajak kopi, cari tahu masalah dia apa, dengerin dia kebutuhannya apa, terus kasih provide solusi gitu. Oke, back and forth, ya akhirnya dapat kliennya BCA waktu itu. Sekarang juga ada enak ya, ada LinkedIn, jadi orang juga mau bangun ini relasi dari LinkedIn juga lebih mudah ya, Gus, nggak perlu tok lagi ya. Fun fact, Ri. Jadi teman-teman fun fact. LinkedIn tuh sangat berguna ya. Lagi tuh gue pakai banget LinkedIn. Sampai lagi tuh gue nggak pakai LinkedIn Premium, jadi pelit kan, duitnya dikit. Akhirnya tuh gue pakai LinkedIn sampai nggak bisa search lagi. Nggak tahu deh udah pernah belum sampai level belum premium berarti. Gue nggak premium, gue mentok tuh sampai nggak bisa nge-search lagi tuh di LinkedIn tuh. Di premiumin dulu. Sampai segitu hustlingnya buat dapat kenalan, buat dapat koneksi, buat sales. Dan average sales tuh lagi tuh ya mungkin dari gue bisa bilang hampir 300 sampai 500 kali yang gue pitch. Wow. Yang akhirnya dapat dari 500 yang dapat 4 gitu ya itu. Oke. Work gitu kan, yang mau berapa kali ketemu akhirnya baru bisa dapat gitu ya, nggak gampang juga. Oke. Itulah tadi ya kegagalan anak muda yang bermimpi untuk bisa pensiun dini. Sekarang kita pindah ke Olive deh. Olive, kalau dibilang, kalau aku tanya susah nggak jadi entrepreneur, pasti lo jawab susah ya. Jadi yang mau aku tanya adalah dari ini deh, susahnya apa? Terus boleh ceritain nggak satu momen khusus gitu, waktu dimana lo mau give up deh sama Tuhan, kayak udahlah aku nggak mau terusin nih bisnis gitu, pernah nggak sih? Tiap hari. Sering sih, sering. Bedanya entrepreneur itu sebetulnya kan kerjaannya ya masih ya, cuman bedanya itu kan beban moralnya. Kalau nyesel mulai bisnis ini atau enggak, itu sebetulnya enggak nyesel sih, karena ya mungkin udah Tuhan konfirmasi gitu ya berkali-kali. Tapi yang bikin mungkin beban moral itu merasa nggak equip gitu, kayak tadi Marcos ada bilang gitu, kalau entrepreneur itu segimana kita mau push ya segitu gitu kan. Jadi plusnya sih maksudnya nggak bisa kayak above it gitu kan ya. Kalau misalkan kita di corporate mungkin kita dituntut kayak gini-gini. Tapi ada satu sisi lagi gitu di entrepreneur yang kita merasa kayaknya ini kalau orang lain yang kerjain ini akan jauh lebih bagus gitu, lebih berhasil di kayak gitu. Jadi banyak banget di situasi seperti itu sih, khususnya kalau buat aku pribadi di people management gitu. Kan ini kita lagi rintis family business ya. Everyone is our family gitu, and we have our own family juga gitu. Dan di sini semua interaction-nya kayak gitu ya, sesama family, sesama karyawan yang kita juga anggap sebagai family ini gitu. Semakin ini nggak gampang gitu ya. Kita juga ada hati di sana, tapi juga harus kerja gitu. Gimana balance-nya gitu, gimana tetap buat rodanya itu jalan dengan orang-orang ini gitu. Buat aku yang sering poin terberatku adalah kalau aku tuh sering mentoknya di situ, kayak aku nggak tahu lagi
harus ngapain gitu. Dan ini tuh bukan satu mesin yang kita bisa cari Google how to operate, gimana cara nyalain AC ini, kenapa AC-nya nggak nyala-nyala gitu, atau apa. Tapi ini kan all gitu kan. Aku merasa kayak aku sangat nggak cukup gitu. Mungkin nggak cukup umur, nggak cukup pengalaman, nggak cukup EQ atau apa gitu ya untuk manage mereka gitu. Mungkin mereka kalau di tangan orang lain mungkin lebih bagus ya, atau mungkin lebih produktif atau gimana gitu sih. Itu yang buat berat dan beban moral. Jadi setiap apapun langkah kita itu bukan efek satu kita aja atau family kita aja, tapi beberapa family yang lain. Yang mana mereka menafkahi keluarganya juga gitu ya. Nah, tadi kan bilangnya tapi kalau di tidak ada. Halo, gimana? Gimana? Oh, nggak ada senangnya juga. Maksudnya nggak suram banget juga. Jadi senangnya juga kita bisa create lapangan kerja juga. Gitu. Nah itu yang menghibur sih kadang-kadang ya, yang buat. Oke. Tadi kan bilangnya down itu pasti dan bahkan sering gitu ya. Ini sih Liv, gue pengen tahu secara spesifik di mana pernah sampai depresi nggak? Ceritain momen itu gitu kalau memang pernah. Depresi. Kayak ada yang psikologis. Yang jelas stres, clueless, putus asa, nggak pengen masuk kerja lagi, itu ada gitu. Tapi mana bisa gitu, kalau misalnya kita nggak masuk kerja, kalau mungkin kerja sama orang ya udah tinggal telepon. Kayak hari ini lagi nggak feeling well gitu ya, boleh nggak masuk gitu. Tapi kalau kita, I don't have any option gitu untuk itu. Jadi, bukan karena perusahaan ini bergantung sama aku juga, cuman ya itu lagi beban moral gitu kan. Kita nggak bisa kita terus tinggalin di kamar aja gitu, kunci pintu nggak mau kantor gitu kan. Pernah sih aku. Apa yang seorang Olive korbankan demi bisnisnya? Apakah sampai kamu nggak punya waktu untuk Olive single kan? Nggak punya waktu untuk PDKT sama orang kah? Nggak punya waktu untuk chit-chat sama teman-teman kah? Nongkrong-nongkrong gitu? Atau bahkan kamu harus mengorbankan menjual apa gitu? Mobil kamu mungkin? Sampai segitunya nggak? Aku rasa juga nggak boleh jadi alasan ya. Kita kalau untuk relasi gitu harusnya make time gitu. It shouldn't be an excuse. Tapi aku manusia dan aku jatuh ke sana juga gitu. Aku nggak bisa manage time well. Itu juga sering banget sampai aku ngorbanin terutama time ya, waktu buat teman, buat relasi gitu ya. Ya I have to admit sering salah di situ gitu. Harusnya itu nggak boleh jadi excuse gitu. Have a relationship, be it friend atau pelayanan gitu ya, itu nggak boleh jadi excuse. Untuk aku baru mulai bisnis, jadi semuanya tolong ngertiin gitu. Iya, oke. Ke Ci Erni deh, Ci, apa yang kalian lakukan di masa pandemi ini? Maksudnya bisnis kalian gimana? Kena dampak nggak sih dengan pandemi? Terus ada strategi khusus nggak biar bisnis kalian nggak shutdown? Ya, kalau bisnis gitu ya di masa pandemi ini ya kita juga sempat khawatir ya, udah pasti gitu, karena kita kan bisnisnya distribusi gitu. Namanya distribusi ya udah pasti kan keluar terus gitu. Berjualan kan, namanya berjualan ya harusnya ketemu orang gitu ya, harusnya meeting dengan orang, harusnya datengin itu customer dan lain-lain, terus pengiriman dan lain-lain, itu kan pasti ketemu orang terus gitu. Sedangkan itu sesuatu yang dilarang, sesuatu yang dihindari gitu, justru di masa pandemi seperti ini gitu. Tapi surprisingly ya bisnis naik sih gitu. Kita ya penjualan naik gitu di masa pandemi seperti ini. Ya memang banyak faktor gitu, banyak faktor yang membuat itu terjadi gitu loh. Contohnya ya seperti banyak industri-industri rumahan yang muncul begitu ya, banyak orang-orang yang
justru karena di rumah ya mencari sesuatu yang dilakukan gitu. Justru dengan membangun bisnis sendiri, dengan membuat produk-produk tertentu gitu ya. Orang beli coklat gitu kan, ketika mereka di rumah bikin kue sendiri misalnya, seperti itu. Dan ya kita di masa pandemi seperti ini juga kita punya kesempatan sih untuk bisa mungkin dibilang kita merangkul, kita tahu ada beberapa jemaat yang kita bisa sama-sama gitu untuk kita melakukan sesuatu bersama-sama untuk memulai satu bisnis sendiri begitu ya. Jadi bagaimana kita merangkul beberapa jemaat GRI juga gitu untuk sama-sama kita bisa memulai sesuatu, sama-sama bisa membangun satu bisnis gitu yang bisa berkelanjutan gitu, bukan cuma pada saat pandemi saja gitu. Ini kita coba share screen ya gitu, beberapa orang atau beberapa bisnis yang muncul gitu yang kita ajak gitu untuk bisa memulai sesuatu gitu, dan sampai saat ini mereka masih terus ada, dan itu malah bisnis mereka pada saat ini gitu loh. Jadi CPP di sini gitu ya punya value bahwa kita mau untuk partner dengan orang gitu ya, atau partner dengan satu komunitas atau partner dengan satu kelompok tertentu, itu kita berkelanjutan gitu, bukan pada saat ini saja dapat keuntungan sekarang ya udah habis itu enggak gitu, bukan one shot seperti itu, tapi bagaimana kita memulai sekarang tapi secara jangka panjang itu kita bisa terus lanjut gitu, menjadi satu berkat di dalam satu komunitas gitu. Saat ini yang kita kerjakan kan kita sama-sama dengan jemaat gereja kita juga gitu ya, sebagai satu komunitas, bagaimana kita saling memperhatikan, bagaimana kita saling merangkul begitu, bagaimana kita bisa maju sama-sama. Nah itu yang CPP juga sedang kerjakan gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin ya saat ini ada kebingungan gitu ya misalnya mungkin ada yang kehilangan pekerjaan atau apa begitu. Ya kalau mau share sama kita bisa gitu. Jadi kita akan coba untuk share mungkin apa yang kita bisa sama-sama kerjakan gitu. Atau kalaupun enggak bareng-bareng kita gitu ya, kita punya banyak sekali koneksi di bidang makanan terutama ya, di bidang makanan yang kita bisa konekkan teman-teman dengan mereka begitu, yang mungkin bisa cocok di perusahaan mana, atau bisa cocok dengan pas kita punya kenalan mereka lagi butuh siapa misalnya begitu. Jadi silakan share misalnya dengan Ernie atau dengan Olive di sini gitu ya. Jadi kebetulan ya memang kita punya banyak koneksi di bidang makanan ya, mudah-mudahan bisa juga menjadi bantu buat teman-teman. Oke, Ci, tadi itu mereka join sebagai distributor juga kah, atau mereka buka bakery kah, atau gimana, join kayak gimana nih maksudnya? Ini bisa dibilang reseller gitu, reseller kita ya. Di dalam kondisi saat ini kan kita punya produk begitu ya. CPP punya produk, punya beberapa macam produk begitu, dan mereka itu bersama-sama dengan kita, mereka menjadi perpanjangan tangan kita untuk menjual produk tersebut gitu. Jadi kita juga terbantu, mereka juga terbantu gitu. Jadi bersama-sama makanya kita bisa maju gitu. Nah ini contohnya ada beberapa toko kan, ini online gitu ya. Jadi kita tahu sendiri bisnis online selama masa pandemi ini sudah pasti naik sekali begitu. Dan ini semua adalah toko-toko online begitu. Jadi ada Jogidae, Kenkomart gitu ya. Lalu ada Jakarta Food Center, Food Factory, Foodie ID, dan ada Fine Food juga. Itu semua adalah mereka mulai di masa pandemi gitu. Mulainya di masa pandemi, dan sekarang kan mungkin sudah lebih baik ya gitu ya. Sekarang kan mungkin kondisi ekonomi lah ya, terutama begitu, orang bekerja juga sudah mulai masuk kantor dan lain. Tapi bisnis ini terus berjalan sampai saat ini. Semua sampai present masih terus jalan gitu. Jadi bukan artinya ya pada saat itu doang kemudian tutup gitu, tapi sampai sekarang terus jalan gitu. Wow, itu ada tadi 1, 2, 3, 4, sekitar 6 ya, ada 6. Ya, kita bersyukur banget ya Tuhan baik sama kita. Tuhan percaya gitu. Beneran sih bukan karena apapun yang kita punya gitu, karena kita banyak juga lihat it's really difficult time gitu buat semuanya. Kita pun rasain gitu, ini sulit gitu, tapi di tengah ini Tuhan kasih mana ke kita satu hari untuk satu gitu, dan kita coba secara community enjoy that mana together. Nah, gini Liv, kalau misalkan nih
teman-teman atau gua deh, kita pengen buka bisnis, tapi kan nggak punya background sebelumnya, terus keluarga juga nggak ada yang gerak di bidang bisnis. Ada tips nggak dari lo, baik teknis maupun non teknis deh, buat kita kalau kita pengen bangun bisnis, apa aja sih yang perlu kami persiapkan? Oke. Non teknisnya mungkin kalau kita ngomong banyak soalnya orang yang bilang kapan aku bisa usaha sendiri gitu ya, entrepreneur. Non teknisnya menurut kita bisa latih untuk punya entrepreneur itu lebih ke jiwa ya, hati entrepreneur. Gitu. Kita ada bisa di corporate tapi punya hati entrepreneur gitu. Mungkin itu yang kita bisa sama-sama latih gitu. Ya, wajak juga teman-teman mungkin dimanapun posisi karir kalian kita bisa exercise itu, bahkan kita sendiri yang sekarang lagi jalanin ini kita masih exercise itu gitu. Salah satunya entrepreneur itu sense of belonging gitu. Apapun yang kita kerjain kita anggap itu punyanya kita gitu. Dan kedua, nggak lihat satu tuh masalah tapi cari solusi. Kan banyak kalau kita tuh ada di perusahaan gitu ya, aduh ini kok susah ya, ini kok politiknya kayak gini ya gitu. Banyak, pasti kalau semakin perusahaan semakin besar pasti semakin banyak hurdle-nya gitu. Tapi gimana kita bisa cari solusi gitu untuk setiap problem gitu ya. Terus pastinya juga gimana kita tuh bisa dengan decision yang kita ambil consider banyak orang gitu. Dan hal-hal ini juga bisa dilatih waktu kita ada di corporate. Itu pertama yang paling penting untuk disiapkan gitu. Karena kalau produknya jual apa atau mulainya apa, menurutku sih lebih gampang. You will know it when you walk gitu. Nanti kalau kita udah dekat sama Tuhan, Tuhan pasti tunjukin kok apa yang kita bisa lakuin. Nah, kalau misalkan di teknisnya ya, mungkin teknisnya dari segi finance mungkin kita harus efisien gitu ya dan detail gitu. Karena bukan aja kita tuh mastermind, mungkin kalau di corporate kita juga kita punya ide ini yang ngerjain bagian lain, departemen lain atau apa. Tapi kalau misalnya entrepreneur, kita punya ide sesuatu, kita harus juga execute itu gitu kan. Jadi dalam contohnya tadi I was talking about finance gitu, kita harus benar-benar ya hemat, efisien gitu, nggak bisa jor-joran aja gitu. Kita harus cautious apa yang kita kasih. Mungkin dengan sisihkan, misalkan pasti teman-teman punya uang gitu yang tabungan yang mau disisihkan untuk usaha, itu hati-hati di manage gitu. Untuk kalau misalkan mau marketing atau branding gitu kan, banyak sekarang yang brandnya besar ya, mungkin waktu entrance they make grand entrance-nya bagus gitu ya, cuman nggak sustainable. Jadi kalau aku bisa suggest kita harus hati-hati juga, jangan contoh marketing brandnya company besar kita emulate, kita langsung tomblokin di company yang kecil gitu. Jadi kita dengan jual aja gitu, kita gimana cara kita jual supaya orang bisa tahu produk kita, dari situ mereka akan bisa dapat experience-nya sendiri. Cukup teknis nggak ya? Ini deh, berapa modal yang dibutuhkan minimal deh? Gak usah jawab ke situ. Ini pertanyaannya kayak gini. Waktu kamu bangun perusahaan kamu sekarang, boleh tahu nggak modalnya berapa? Terus apakah udah cuan? Oke. Kita family business. Kita mulai juga dengan anugerah Tuhan. Kita bukan yang mulai dari sangat berkecukupan juga enggak. Kita have enough gitu. Jadi papa mamaku adalah pasangan suami istri yang waktu mereka married, mereka nabung dari ground up gitu. Jadi mereka tabung dari mereka kerja ikut orang gitu, tabung. Dan after so many years mereka tabung bisa beli ruko kayak gitu. Banyak hal yang sacrifice yang mereka ada ya, aku yakin gitu. Sampai mereka bisa dalam posisi mereka bisa beli ruko satu, misalkan di apa satu, dan hal-hal ini yang maksudnya setelah bertahun-tahun baru tahu, ternyata
ruko ini akan buat gudang distribusi ini gitu. Jadi mereka nggak butuh untuk bisnis ini gitu, cuman apa yang mereka tabung gitu, yang Tuhan kasih secara bertahun-tahun, ya inilah modal dari Tuhan gitu. Satu ruko, satu mobil, meja juga baru dibuat, waktu company-nya jadi, segitu kita. Jadi mungkin semoga ini juga bisa inspire ya teman-teman. Ya kita keluarga yang sederhana gitu, yang tapi Tuhan beranugerah dan kasih kita mana satu hari gitu. Jadi cuan atau enggak, pasti kalau enggak cuan nggak bisa ada spending ya, dan hasil salary atau apa ada, tapi itu muter, nggak ada wujudnya. Gitu. Jadi kalau misalkan entrepreneur harus siap kayak gitu sih. Jadi kalau entrepreneur itu di tabungan harus siap kayak kayak terisi keluar gitu. Oke. Iya. Jadi Terakhir deh sebelum ke Heru, aku mau tanya Markus. Markus kan sekarang kamu sebagai employee ya. Pernah nggak sih kayak ngalamin atau ketemu orang yang atau ketemu bos deh yang semau maunya, terus atau lo ketemu tim lo yang nggak suportif, yang ngejatuhin lo, pernah punya pengalaman gitu nggak, dan gimana sih lo deal dengan itu? Kalau dibilang pengalaman itu pasti banyak ya, apalagi kalau kita sebut yang namanya politik kantor sih nggak dibahas nggak habis-habis gitu. Tapi bagaimana kita menghadapinya ya tadi juga udah dibahas sama Olive sama Ernie kan. Jadi lakukan yang terbaik sih. Kita nggak fokus kepada manusianya kan. We are not trying to please human, we are not trying to please mereka gitu. Tapi what we are trying to please adalah Lord. Kalau kita kerjaan kita merupakan apa yang Tuhan kasih, adalah yang terbaik, dan kita berdoa ya akhirnya bos-bos itu berubah pikiran, teman-teman kita hati juga akhirnya mulai melihat dengan perspektif yang lain. Karena banyak jalan yang bisa Tuhan kasih gitu. Karena kan jalan itu yang Tuhan kasih itu bukannya cuma A dan B, benar salah gitu. Mereka kan, tapi ada Pak Billy pernah bawakan ini di khotbah, kalau di padang rumput yang hijau tuh Tuhan nggak bilang yang boleh dimakan adalah rumput yang di sebelah kiri 45 derajat ke arah kanan itu. Tapi rumput ini boleh banyak yang dimakan. Mungkin yang dari rumput dari yang banyak ini yang nggak boleh dimakan cuma 2 rumput gitu. Itu yang gimana itu ya ini perspektif sih, sekali lagi bagaimana kita boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kita dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Oke deh. Nah, teman-teman boleh ini ya, tanya di Slido kalau ada pertanyaan untuk para pembicara. Sambil nunggu teman-teman nanya ke pembicara, aku mau menyerahkan ke Heru deh. Oke, halo semua. Saya akan membagikan beberapa prinsip ya. Tadi kita sudah lihat dari pengalaman bagaimana Tuhan pimpin hidupnya Markus, hidupnya Ernie, dan Olive gitu, bagaimana Tuhan pimpin mereka. Lalu sekarang mungkin nih yang saya ingin bagikan gitu ya di dalam pengalaman prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya sendiri pernah mengalami kerja 9 to 5 dulu waktu di Singapura beberapa tahun, lalu juga mulai bisnis sendiri. Setelah itu mendapatkan panggilan full-time ministry sebagai pastor sekarang. Dan saya bisa berkata tiga-tiganya best job ever. Best job ever. Maksudnya waktu kerja sangat menikmati, tapi tahu itu sudah ada waktunya, lalu move on ke entrepreneurship, lalu setelah itu ada panggilan Tuhan lagi dan balik ke Jakarta. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada kita semua yang hadir mendengar saat ini ya, waktu mendengar kata best job ever, pekerjaan terbaik yang saya sedang hidupi sekarang, bisa nggak saudara itu berkata pekerjaan yang saudara sedang alami sekarang atau bisnis usaha yang saudara kerjakan sekarang, saudara bisa bilang this is best job ever. Karena ini mungkin dalam 10-15 menit ke depan saya ingin coba bagikan bagaimana kita bisa membuat apa yang kita lakukan sekarang begitu, mencoba merenungkan, merefleksikan, jangan-jangan yang Tuhan inginkan buat kita itu bukan mencari-cari the best job di luar sana, tetapi bagaimana kita bisa meyakini apa yang Tuhan sedang percayakan sekarang ini sebagai the best job di dalam hidup kita.
Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak berkati agar apa yang akan kami renungkan masing-masing boleh menjadi berkat bagi kami ya Tuhan, sebagaimana kami melihat Tuhan menyertai orang lain, kiranya Tuhan juga membantu agar yang kami akan dengar boleh menjadi perenungan untuk kami boleh melihat pekerjaan kami, hidup kami adalah panggilan untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, bagi dunia ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, waktu tadi saya bilang ya best job ever, saya akan share screen sedikit supaya saudara bisa lihat. Kira-kira ini saudara, waktu kita lihat ini ya, 8 best job ever in the world gitu. Kira-kira apa ya 8 pekerjaan terbaik di dunia ini? Dari subjudulnya aja, are you still working hard or hardly working? Jadi kita bisa safely assure ini kayaknya pekerjaan-pekerjaan yang sangat menarik dan betul kalau kita lihat ininya ya, websitenya gitu. Kira-kira apa ya saudara bisa lihat nih dari 8 yang disajikan oleh website ini adalah yang pertama Disney Imagineer, yaitu Imagination plus Engineer untuk menciptakan wahana-wahana baru. Professional Cuddler, difficulty nggak ada, sebenarnya cuman getting paid to hug people. Yang ketiga gitu ya, Caretaker untuk Private Island, ya, lalu Ben & Jerry's Flavor Guru untuk cobain es krim, terus habis itu diabetes. Lalu Water Slide Tester, difficulty-nya apa? Ya, water slides setiap hari gitu. Lalu Netflix Watcher. Ya, saudara waktu dengar kata semuanya ini ya, wah enak banget ya, nggak ngapa-ngapain, terus dibayar. Ya saudara, itu yang di dalam benak kita, karena kita seringkali melihat pekerjaan itu sesuatu yang difficult gitu. Nggak ada yang pungkirkan. Tetapi saudara ya, mungkin sekali ya, apa yang best menurut mereka belum tentu best untuk kita gitu. Apa yang best buat kita mungkin worst untuk orang lain. Jadi yang baik untuk ekstrovert mungkin itu neraka buat ini introvert dan sebaliknya. Lalu yang kita ingin bahas bersama-sama dalam waktu yang terbatas, saya hanya ingin bagikan 2 model begitu ya, supaya kita bisa dapat gambaran yang lebih luas. Kayak seperti tadi best job ever. Best job. Bagaimana kita menilai best job gitu? Kriteria apa yang kita nilai sebagai ini pekerjaan yang terbaik? Apakah memberikan gaji yang besar, lalu tanggung jawab yang sedikit, liburan yang banyak, atau apa gitu ya? Buat orang yang workaholic, kebanyakan cuti mungkin nggak menarik buat dia. Buat orang yang yang suka challenge gitu, justru kalau nggak ada kerjaan dia malah stres. Jadi apa yang best gitu, yang kita ingin lihat gitu. Siapa yang menentukan juga? Saya yang menentukan atau standar dari Alkitab, standar dari dunia, standar dari diri saya pribadi atau siapa gitu. Nah setidaknya ya saudara, nggak segampang hanya kita menilai dengan satu faktor. Maka saya ingin coba sharingkan, ini ada 2 hal, tadi saya bilang 2 hal yang ingin saya bagikan. Itu adalah saya ingin mencoba 2 perspektif kita ya. Yang pertama ini adalah coba pindahkan dari single factor ke dalam multiple factor. Dan ya ini di dalam dunia bisnis atau pelayanan ya, kita bisa pakai 4 faktor ini gitu ya. What do you love? Waktu kita mau menggumuli panggilan kita, apa kita bekerja di mana? Kita bekerja sebagai entrepreneur atau sebagai karyawan begitu. Dua-duanya adalah panggilan yang mulia, tapi what do you love? What is your passion gitu. Yang Tuhan tanamkan di dalam hati kamu, ketertarikan atau passion, minat. Lalu yang kedua adalah vocation ya. What are you good at? Ya, talenta apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kamu gitu. Kalau nggak bisa nyanyi ya jangan bermimpi untuk jadi penyanyi misalnya. Tapi yang ketiga, yang ini mungkin lebih jarang ditekankan oleh dunia gitu ya. Itu adalah apa yang dunia perlukan, mission gitu. Ini boleh menjadi penekanan kita ya. Jangan-jangan kita mencari pekerjaan bolak-balik itu untuk self-centered, untuk kepentingan diri sendiri, dan kita jual barang-barang yang mungkin tidak berguna atau bahkan harmful bagi dunia. Ya, lalu yang keempat adalah what can you get paid for?
profesi kita nggak bisa terlalu rohani bahwa kita bekerja bukan untuk uang, iya, tapi kita tetap perlu uang untuk melanjutkan hidup. Jadi ini 4 hal yang kita perlu bahas sama-sama, karena seringkali yang menjadi penekanan bagi dunia pekerjaan adalah antara passion atau money gitu ya. Chase your dream, chase your passion, sama yaitu uang, gaji terbesar. Tapi seringkali dengan mengorbankan apa yang Tuhan sudah percayakan secara talenta ataupun juga apa yang menjadi kebutuhan bagi dunia. Jadi nggak cukup ya kita hanya memikirkan hanya salah satu saja, tapi kita perlu lebih holistik, kita lebih bisa melihatnya sebagai satu kesatuan. Maka di dalam ini ya, di dalam dunia luar sana, konsep ini dikenal sebagai ikigai. Ya, ini Jepang ya. Konsep nama ikigai itu namanya reason for being, bahwa orang yang bisa melihat hidup mereka itu di keempatnya itu orang yang mencapai ikigai. Nah, kalau di dalam terminologi Kristen kita bisa ganti dengan calling misalnya atau purpose di dalam hidup kita begitu. Itu adalah what you love. Lalu juga what are you good at gitu. Nah, apa yang kita suka dan apa yang kita ini itu passion dan profession gitu. Lalu juga what the world needs, mission. Dan apa yang kita dibayar gitu, profession. Nah, di dalam keempat ini ya saudara, ini menarik di dalam ikigai ini, kita bisa melihat ada ini ya, ada irisan-irisan, yaitu kalau dunia memerlukannya dan kita menyukainya, itu namanya misi gitu. Dunia butuh apa, lalu kita menyediakan jasa kita, itu namanya vocation. Kita mempunyai keahlian tertentu dan yang bisa dibayar, nah itu profesi. Lalu passion dengan talenta, itu namanya passion. Tetapi ada 4 hal ini ya, saudara bisa lihat di sini kan ya. Ini 4 hal yang kita bisa lihat juga di sini. Waktu Calvin berkata ya, John Calvin tentunya, orang beriman waktu memilih pekerjaan, itu harus memilih pekerjaan-pekerjaan yang memberikan manfaat terbesar bagi sesama mereka. Ini yang menjadi penekanan nih di sini tentang needs gitu. Karena memang gampang sekali kita akhirnya berpusat kepada ini, diri gitu ya, you, me, dan lebih kurang kepada apa yang menjadi penekanan buat orang lain gitu, menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga karena itu nggak cukup kita hanya dipanggil untuk menjadikan kepuasan kerja, ini ya, kepuasan kerja, lalu juga work-life balance sebagai patokan paling ultimat di dalam kita mencari pekerjaan. Tetapi juga kita mesti lihat, kalau ingin lebih holistik adalah kita mesti consider semua 4 hal ini gitu. Lalu kita lihat di sini ada satisfaction, feeling of uselessness. Dia menyukai apa yang dia kerjakan, dia baik gitu. Dia juga seharusnya mendapatkan gaji yang baik, tapi dunia ini tidak memerlukan, ya misalnya apa sekarang, pilot gitu ya. Ini sekarang kan lagi PJJ sekolah ya, saya sering lihat satpam di sekolah itu ya kasihan gitu ya, tidak dipecat, tapi tiap hari masuk, tapi kurang ada pekerjaan gitu, nggak ada murid-murid yang datang, kurang ada kerjaan, dan ya mengalami kebosanan, mengalami feeling uselessness gitu, seakan-akan tidak berguna tapi digaji di sini ya, karena kurang ada needs yang bisa diisi oleh pekerjaan dia. Dan yang ini, kalau yang ini saudara, dia baik mengerjakannya, dia memang punya passion juga, punya minat di situ, dan memang ada kebutuhan, tapi dibayar minim sekali. Maka ini pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya sangat kasihan gitu. Sedangkan memang ada kebutuhan besar, seperti misalnya kalau di Indonesia ya guru begitu. Guru, lalu juga orang-orang yang sekarang ya dokter, perawat di sini yang sangat beresiko di dalam situasi COVID, tapi secara monetary level mungkin sangat minim gitu. Lalu yang ini saudara, nggak ada skill gitu ya, nggak ada skill. Ini dia punya semua kecuali skill. Maka di dalam pekerjaan, di dalam pekerjaan dia bisa menjadi
yang paling riskan untuk di layoff pertama kali gitu ya. Dia akan selalu merasa insecure karena dia merasa ya kalau ada krisis apa dia yang paling pertama dibuang. Lalu berikutnya yang ini ya. Berikutnya yang nggak ada love gitu, dia akan feeling empty. Ada teman yang dia gajinya besar sekali, tapi dia akhirnya leave company itu karena dia disuruh melakukan hal-hal yang tidak etis dan dia nggak bisa merasakan damai di dalam pekerjaan itu. Nah ini yang kita bisa renungkan bersama-sama di dalam 4 faktor ini. Daripada hanya kita merenungkan kita pilih pekerjaan yang mana, chase your passion, kejarlah inimu, minatmu gitu, atau enggak kejarlah gaji terbesar. Tapi kita bisa pikir dengan lebih bertanggung jawab, ya keempat-empatnya ini yang perlu jadi penekanan. Tapi yang kedua, saudara, yang kita perlu inikan juga, itu bukan cuma tentang what-nya. Kalau tadi kita berulang-ulang di dalam tadi masih berkutat di dalam what, apa, kerja kantoran, atau kerja entrepreneur, bisnis apa, atau jual apa. Tapi yang lebih penting ya saudara, itu adalah tentang how dan juga tentang why. Nah ini yang saya ingin ajak kita, perspektif kedua yang saya ingin kita sama-sama gumulkan. Kita jangan hanya berkutat tentang what-nya, tapi juga tentang how and why. Apa yang kamu kerjakan di sini ya, dokter kamu kerjakan apa gitu ya. Bagaimana kamu mengerjakannya, prosesnya, keahliannya. Tapi yang terpenting adalah kamu sadar gak kenapa kamu jadi dokter? Apa sih tujuannya kamu jadi guru saat ini? Apa sih tujuannya kamu jadi insurance agent? Apa purpose-nya, why in the first place kamu itu jadi engineer sekarang gitu? Kalau saudara bisa menjawab dengan tepat gitu ya, dengan confident, dengan benar-benar penuh pergumulan, clear conscience, ya maka saudara akan menikmati pekerjaan lebih daripada orang-orang yang hanya sekedar mengerjakan what tanpa mengerti how dan why-nya. Saya cerita tentang itu ya. Ada saudara mungkin pernah dengar gitu ya, ada 3 orang menaruh bata melakukan pekerjaan yang sama gitu, tetapi attitude mereka sama sekali berbeda gitu. Waktu ditanya yang pertama, tukang yang pertama ya, 3 tukang, apa yang kamu kerjakan? Oh, saya sedang menaruh bata di atas bata yang lain. Ya, ini yang saya kerjakan setiap hari, sangat membosankan gitu. Dia nggak bisa tunggu lagi kapan pulang, karena ini pekerjaan yang membosankan gitu. Tapi orang yang kedua waktu ditanya, apa yang kamu lakukan? Oh, saya sedang membangun gedung sekolah atau gedung gereja, gedung pertemuan yang baik, yang bagus. Ini maketnya ini. Wah, dia sedang berkata, saya adalah bagian dari gedung yang indah ini. Wah, ini ya. Wah, bagus ya, dia bisa melihat gambaran besarnya. Dia tidak hanya terpaku kepada tembok-tembok batu bata di depannya, tapi dia bisa melihat gambaran lebih besarnya. Tapi yang ketiga, saudara, waktu di interview orang yang ketiga, apa yang sedang kamu lakukan? Orang itu termenung dan dia berkata, saya sedang membangun satu generasi anak muda, bangsa, pemimpin bangsa. Maksudmu apa? Oh, ini nanti satu saat gedung sekolah ini jadi, nanti akan banyak calon-calon pemimpin bangsa yang akan sekolah di sini, dan saya berbagian di dalam proses tersebut. Saya berbagian di dalam satu arus zaman yang Tuhan sedang percayakan kepada saya. Betapa lebih baiknya ya kalau kita bukan hanya menjadi tukang yang pertama, yang apa yang kamu kerjakan ya ini ganti apapun yang kita sedang kerjakan setiap harinya, tapi bukan hanya juga mampu melakukan dengan baik, tapi juga yang ketiga mampu menjelaskan peranan kita atau sumbangsi kita dari apa yang kita sedang kerjakan, why-nya. Tapi saya ingin tarik lebih lanjut, nggak cukup cuma why-nya doang gitu, karena jangan-jangan ya saudara, kita masih, why-nya ini masih kepada self-centered kita, masih kepada ambisi pribadi kita, sampai kita sadar why-nya itu bukan untuk mengisi kerajaannya saya, my kingdom, tapi adalah untuk melihat bahwa why-nya adalah, ini ada yang lebih dalam lagi adalah tentang who gitu ya, siapa, kerajaan siapa yang saya sedang layani. Jangan-jangan saya titelnya itu bekerja bagi Tuhan, tapi buntut-buntutnya adalah ini untuk pribadi saya, untuk kerajaan saya, untuk profit diri saya.
Nah, saya tutup ini ya, saya tutup dengan satu sharing singkat aja gitu. Kalimat ini, kalimat best job ever itu muncul di film ini, saudara. Muncul di film ini, nanti saudara bisa lihat ini salah satu film yang cukup baik ya. Fury yang dibintangi oleh Brad Pitt. Di momen akhirnya ada satu kalimat yang the best job I ever had. Bagi saudara yang nggak pernah nonton film ini, ya nanti bisa nonton sendiri. Tapi saya ingin sharingkan begini, saudara. Ini film adalah tentang pasukan Amerika, pasukan sekutu sedang berusaha masuk ke Jerman. Masuk merangsek ke jantungnya Jerman, Nazi. Dan satu tank itu memerlukan 5 personel gitu ya. Ketuanya, lalu juga ada orang-orang yang loading pistol dan juga loading rudalnya. Lalu di salah satu pasukan tank ini yang dipimpin oleh si Brad Pitt, ya, Sergeant Don, namanya War Daddy gitu. Lalu salah satu anggotanya itu mati, lalu digantikan oleh seorang prajurit baru, newbie, green, masih hijau gitu. Belum pernah pegang senapan, belum pernah bunuh orang, tapi sekarang harus jadi yang pegang senapan mesin gitu. Lalu ya sudahlah, nggak ada pilihan lain, no choice gitu. Dia satu-satunya. Dia dulunya apa? Dia dulu juru ketik gitu, mengetik cepat, tapi sekarang harus menembak cepat. Jadi satu waktu akhirnya dia sangat inkompeten gitu, nggak bisa. Jadi si War Daddy-nya juga marah banget gitu. Ini membahayakan seluruh tim. Lalu zero experience. Jadi kalau tidak kita lihat tadi what, how, why-nya ya. Kalau ditanya what, apa yang kamu lakukan, dia nggak tahu apa yang dia lakukan. How, menembaknya pun dia nggak tahu gimana operasi ini ya, tembakan mesinnya. Why? Nah ini yang dia paling bergumul. Dia juga bergumul, kenapa ya saya dari pekerjaan di belakang meja sekarang harus di depan tank gitu. Jadi dia terus mempertanyakan. Lalu si War Daddy terus lanjutkan dia, paksa dia untuk dia bisa membunuh Nazi, tembak-tembak gitu. Lalu satu saat dia sampai frustasi, dia sampai depresi, traumatized dengan pengalaman perang ini, dan dia berkata, I hate this job gitu. Saya benci pekerjaan ini. I just want to go home gitu. Lalu War Daddy bilang, ya kita akan pulang kalau war ini udah selesai, dan it's my job to bring you home gitu. Maka sekarang kerjakan tugasmu dengan baik. Oke, singkat cerita si newbie ini, si Norman ini, namanya Norman ya, semakin belajar, semakin ahli. Dan di tengah-tengah film pasukan tank ini tuh dapat misi penting. Ini ada 4-5 tank gitu ya. 4 tank ini konvoy disuruh apa? Menjaga satu persimpangan jalan. Karena nanti akan ada rombongan Nazi dan mereka harus ini ya, menjaga itu. Lalu sebelum sampai di persimpangan tersebut di tengah jalan, mereka di-ambush, mereka diserang oleh satu tank Jerman yang sangat powerful, sangat cepat, sangat hebat gitu, dan menghancurkan 3 tank lainnya. Sebelum akhirnya tank ini pun dihancurkan oleh tanknya si War Daddy. Jadi dari 4 cuma tinggal sisa 1 tanknya si Brad Pitt ini. Lalu akhirnya mereka dengan terseok-seok sampai di persimpangan jalan tersebut, udah tinggal mereka berlima. Dan lebih sialnya lagi, sampai di persimpangan itu, tanknya itu kena ranjau jalanan. Jadi roda tank itu putus dan nggak bisa jalan lagi. Ya istilahnya parkir di situ. Lalu mereka bingung mesti ngapain nih. Lalu mereka, si War Daddy suruh si Norman pergi mengintai gitu ya. Pergi yang jauh lalu intai. Kalau Nazi sudah datang kasih tahu. Lalu beberapa jam kemudian dia datang kasih kabar buruk ya. Ada satu batalion besar pasukan Nazi sedang datang. Lalu 4 orang itu bawahannya sedang berkata, ayo kabur secepatnya. Tapi si War Daddy ini dengan cool berkata, kalian silakan pergi. Tapi saya nggak akan pergi. Kenapa nggak mau pergi? Kenapa gitu? Ya, this is my job to protect itu. Orang-orang di belakang sana yang harus kita lindungi. Orang-orang, pasukan-pasukan yang memang mereka seharusnya lindungi gitu. Jadi kalau kita nggak melakukan tugas kita, maka itu akan banyak korban jiwa di sana. Maka kita harus mengundur-mundur waktu sebanyak mungkin. Membunuh sebanyak mungkin orang juga gitu. Jadi dia berkata, this is my duty. Jadi why gitu. Jadi dia bisa berkata, ini bukan lagi masalah menyelamatkan diri saya, tapi fokusnya adalah menyelamatkan diri orang lain. Nah ini saudara, tindakan kasih sebenarnya. Tindakan kasih yang paling besar itu apa? Ketika kita berhasil merubah senternya adalah diri kita ya, pulang ke rumah dengan selamat, sampai dia bisa menggantikan ada purpose lain yang lebih besar, apa? Menyelamatkan orang-orang lain.
seperti yang Tuhan bilang kan ya, to love God and to love others. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Dengan mengasihi sesama kita lebih daripada diri kita, seperti diri kita sendiri gitu. Lalu mereka semua masuk ke dalam tank, dan di dalam tank tersebut ya, mereka minum bir, minum wine sambil menikmati masa-masa terakhir. Dan di momen inilah kalimat itu keluar ya. Mereka bilang, iya dulu kita melayani bersama-sama di Afghanistan di sini. Dan dia berkata, iya ini the best job ever. Best job ever. Mereka tertawa, best job ever. Sampai tinggal si Norman terakhir. Norman juga mengangguk, best job ever. Saudara, kenapa ya orang yang Norman ini ya, yang beberapa hari lalu itu maki-maki, nangis-nangis, minta pulang, I hate this job, dia dalam beberapa hari bisa berkata best job ever. Saya rasa intinya adalah ini, apa perubahannya? Dia melihat tujuan di dalam apa yang dia kerjakan. Dia tahu makna yang diberikan, yang begitu penting di dalam apa yang dia kerjakan sekarang. Karena itu why-nya itu something bigger than himself. Satu purpose, satu tujuan yang jauh lebih besar dibanding diri kita yang kecil, yang terbatas, yang juga sementara. Kalau tadi tujuan semua orang di dalam tank itu adalah untuk menyelamatkan diri dan pulang dari perang ini. Nah sekarang mereka mendapatkan satu visi yang baru, yaitu adalah menyelamatkan orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya rasa ya kalau kita di dalam pekerjaan kita bisa berkata best job ever. Kenapa? Karena tujuan saya adalah menjadi berkat sebesar-besarnya bagi orang lain. Maka itu benar-benar best job ever. Maka ini yang terakhir yang kita pengen renungkan, bukan cuma dari what, how, why, tapi juga who, gitu ya. Who, siapa yang menjadi titik pusat di dalam hidup kita? Apa yang bisa memberikan kekuatan kita berkata, gue gak mau kabur. Gue walaupun harus mati di dalam pekerjaan ini ya, tapi gue rela. Karena kita melihat Kristus juga berkata, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi dia enggak gitu. Maka kalau kita sudah mengerti why dan who-nya pun nggak membuat pekerjaan saudara lebih gampang, nggak membuat entrepreneurship saudara juga lebih gampang, nggak membuat bos dan kolik yang toksik menjadi less toxic, enggak gitu. Tapi kita sekarang punya kekuatan. Waktu kita berkata, Tuhan cabut duri dalam dagingku, Tuhan bilang enggak. Dan kita bisa berkata, oke Tuhan, saya tahu ini purpose-nya Tuhan. Tuhan suruh saya tetap stay on di sini. Maka Tuhan, biarlah anugerah-Mu cukup bagiku di dalam kami mengejar panggilan yang Tuhan kerjakan. Oke, ini yang kita ingin sama-sama renungkan, bagikan, dan sekarang kita bisa masuk ke Q&A. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya Tuhan yang pakai perenungan singkat ini untuk kami boleh semakin merenungkan siapa yang kami layani. Apakah diri kami, kepentingan diri kami, kenikmatan diri kami, atau kami dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia, menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang memancarkan wangi dan berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, ya Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami, sehingga kami juga mempunyai kekuatan untuk mati bagi orang-orang lain juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Terima kasih Ko Heru renungannya. Aduh, ya kita perlu merenung lagi ya teman-teman. Nah, berhubung juga waktu terbatas, jadi aku nggak bisa tanyakan semua pertanyaan yang ada di Slido, hanya beberapa pertanyaan aja. Langsung aja, mau nanya nih, buat Ci Erni atau Olive, terserah deh dari kalian berdua, siapa yang mau jawab. Ada pertanyaan, gimana caranya membagi waktu sebagai entrepreneur antara kerjaan, bersosialisasi, keluarga, sama mencari pasangan hidup? Gimana caranya? Bisa di-Google nggak? Ya, itu struggle. Cuman kayaknya kita mungkin nggak perlu divide itu tuh sebagai satu section gitu ya. Mungkin mereka itu saling overlap gitu. Kayak misalnya contoh kita di family, kita bisa misalkan di meja makan kita ngomongin tentang kerjaan gitu. Atau it's not always a bad thing gitu. Itu kan bisa juga gitu ya. Itu maksudnya contoh gimana itu bisa overlap gitu. Sedangkan misalkan kita lagi di kantor, kita bisa build relasi gitu.
contohnya kayak pekerjaan kita tuh kita ketemu customer itu banyak sekali ya, dan kita seneng sih ya, memang kita seneng banget ketemu mereka, cerita mereka gimana build bisnis mereka sendiri, mereka cerita tentang struggle mereka, itu buat kita seru banget gitu, dan excited gitu tiap ada relasi, dan banyak juga customer yang jadi teman dekat juga gitu. Atau kita pas lagi sama teman ngomongin tentang apa tadi, ada teman ini pasangan hidup lagi mungkin bisa di kerjaan ketemu, atau kita Customer. itu aja mungkin nggak perlu di ini, tapi yang pasti sih harus time management, itu yang menurut aku juga aku masih banyak banget harus belajar sih gimana manage time. Ya. Karena kalau kita nggak manage time nggak bisa. Oke, masih sejalan nih pertanyaannya. Kadang-kadang bisnis sama istirahat itu tuh bertolak belakang. Banyak kerjaan tuh perlu dikerjain di hari Sabtu dan Minggu bahkan. Sedangkan Tuhan maunya kita istirahat. Gimana sih solusi dari kalian sebagai pemilik bisnis dan ya sebagai karyawan? Jadi gimana nih CR nih, misalkan kan karyawan juga nih sekalian, tapi ternyata harus kerja nih Sabtu Minggu, tapi kan Tuhan nyuruh istirahat gitu. Iya, jadi apa ya, meaning istirahat itu kan beda-beda juga ya gitu ya, untuk masing-masing orang juga gitu loh. Meaning istirahat itu ya nggak tentu kayak istirahat artinya tidur di rumah gitu kan, nggak selalu gitu. Ada orang yang justru kerja itu istirahat buat dia gitu, karena memang ya dia menemukan apa ya, panggilannya atau passionnya itu di sana gitu. Tapi ya kalau kita sendiri di sini ya kita udah pasti hari Minggu itu tutup gitu. Itu memang sudah prinsip lah ya, prinsip dari company sejak awal bahwa hari Minggu itu kita memang libur begitu. Kita Susah ya gitu. Susah banget. Iya, kita harus nolak ada request customer misalnya gitu, dan ada yang memang mereka cuman bisa hari itu atau apa gitu ya. Itu sesuatu yang pasti berat lah buat kita. Terutama ya kita yang baru mulai begitu ya, kita yang baru mulai, company yang baru mulai, kemudian dapat klien yang cuma bisa hari itu, pas lagi misalnya klien yang susah banget ditemuin, dia cuma bisa hari itu, ya gimana gitu kan. Tapi ya kita menjalankan itu sih, hari Minggu itu kita pasti tutup. Jadi itu saya pikir ya prinsip masing-masing orang gitu, bagaimana. Nah, aku mau nanya, kenapa kalian komit di hari Minggu harus nggak kerja gitu? Prinsipnya apa sih di balik itu? Prinsipnya Tuhan, ya sesimpel itu sih. Kita tahu bahwa Tuhan mau kita ada satu hari untuk kita rest, yang kita apa ya, kalau Ojek itu kemarin bilang eksklusifkan hari itu untuk Tuhan. Nggak ada apapun selain untuk Tuhan. Jadi bisa aja sih kita di rumah, tapi maksudnya di kamar, tapi nggak untuk Tuhan gitu, bisa. Jadi ya untuk Tuhan itu bisa aja kita sama family atau sama teman, atau bisa aja kelihatannya sibuk gitu ya, tapi itu kita designated itu untuk Tuhan. Dan itu sebagai langkah iman juga ya gitu. Untuk kita mau persembahin gitu sama Tuhan, kita mau lebih ke melatih kita sih ya. Melatih kita untuk merasa ini loh, Tuhan bakal cukupin kalau customer ini pergi. Karena satu customer, every cent buat kita itu penting banget kan. Every rupiah itu penting buat kita, dan melatih diri kita untuk kasih apa yang porsi kita gitu. Kayak baru-baru ini kita ada ujian berat banget gitu. Kita mau dikasih ada satu project reward, kita dikasih berapa ratus juta sebagai reward kita gitu ya. Harusnya kita udah hitung nih, kita kan juga punya hitungan sendiri, harusnya cuman 40 juta gitu ya. Kita tinggal tanda tangan, dan itu uang akan transfer ke kita gitu. Berat banget ya. Beneran berat gitu. Harusnya nggak berat ya, harusnya gampang, tapi karena kita tahu itu means a lot buat kita, tapi ya udah, kita ini lebih ke kita melatih diri kita. Kita mau ambil apa yang Tuhan memang kasih buat porsi kita gitu. Sama kayak
kita punya kompetitor gitu, kita nggak pernah merasa gimana gitu. Justru kompetitor buat kita makin lebih berkembang ya, bukan karena kita anggap kompetitor itu ya Tuhan akan kasih porsinya masing-masing, kita kerjain yang terbaik untuk Tuhan. Thank you Cerny dan Olive. Sekarang aku mau pindah ke Markus. Ada pertanyaan buat Markus nih. Jadi ada satu teman kita, dia ngikutin course MIT tentang entrepreneur. Di situ speakernya tuh backgroundnya dari venture capital, dan si speakernya tuh dengan bangga bilang kalau venture capital itu tamak. Jadi dia nanya, gimana pendapat Pak Markus mengenai culture venture capital seperti ini? Ya, namanya juga kapitalis ya. Kayaknya kapitalis. Kalau kita cari kata-kata venture, artinya venture is a risky daring journey. Artinya kita invest kepada sesuatu yang risky, yaitu apa yang kita invest sebagai venture capital adalah kita invest kepada sustainable future yang mungkin belum kejadian sekarang. Siapa yang tahu sih Gojek bakal jadi kayak hari ini? Siapa yang tahu sih Tokopedia bakal jadi kayak hari ini? Sehingga di dalam prinsip menjalankan venture capital, kita always invest itu ke multiple investment. Jadi nggak pernah invest in one basket. Dan biasanya, ini saya sederhanakan aja, dari 10 yang kita investasikan, mungkin 5 gagal, 3 nilai valuasinya sama, 1 nilainya valuasi naik 10 kali, 1 nilai valuasi bisa naik sampai 50-100 kali gitu. Misalnya ya, ini contohnya. Hingga yang satu ini bisa nutupin the whole fund. Itu kan prinsipnya dari venture capital gitu. Dan kalau dibilang tamak ya, saya rasa tamak boleh, tapi dikit-dikit ya. Tapi tamaknya seperti apa sih yang boleh? Artinya gini, dalam kita menjalankan prinsipnya venture capital, kita juga perlu menjalankan prinsip how we value company yang benar. Bukannya arti kita value company, gede-gedein company valuation saya karena kita ngerti financials, kita ngerti engineering to engineer the numbers, jadi kita bilang, oh company ini 10, tapi bisa saya jual 100, gitu kan. Prinsipnya adalah bagaimana we market the value, mark at the cost, mark at the good numbers, and we define the real and the valuation. Karena pentingnya adalah how to create a sustainable business kan, akhirnya at the end of the day gitu kan. Dan bisnis juga bisa menguntungkan bagi banyak orang. Makanya mungkin sering banget kita ngeliat visi itu tamak in a sense daripada splurge money gila-gilaan, terus untuk get more juga gila-gilaan. Tapi kalau kita ngeliat how it works, berarti sebenarnya sih banyak banget prinsip-prinsip yang perlu dijalankan supaya kita nggak lewatin batas prinsip-prinsip itu. Otherwise, another bubble lah. Kita lihat kan, kalau teman-teman suka, boleh nonton filmnya China Hustle, itu ngelihat tuh akhirnya bagaimana perusahaan-perusahaan China yang IPO di Nasdaq, ternyata tuh perusahaannya bodong semua gitu. Kita ketemu banyak kasus kayak gini tuh on everyday basis, dan bagaimana spot the right company, not the right company, due diligence seperti apa ya, butuh satu bijaksana sendiri sih. Dalam ngerjain itu. I see. Nih, terakhir nih, Kurs. Lo kan di venture capital nih, menurut lo industri apa yang saat ini tuh lagi ditargetkan sama investor-investor? Terus gimana sih caranya pitching? Ya. Industri apa yang ditargetin sama investor, especially post-COVID era gitu ya. Mungkin teman-teman boleh belajar dan lihat market trends, ada potential winners, ada potential losers. Kita tahu bisnis-bisnis yang berhubungan dengan travel berat banget hari ini. Seperti Traveloka, Tiket.com, mau nggak mau banyak sekali mereka keluar biaya untuk refund, akhirnya orang nggak bisa ngelakuin entertainment. Jelas bisnis-bisnis yang seperti ini itu bakal butuh waktu yang lebih lama buat recovering. I really believe that market strength will recover, but market behavior will never be the same. Satu hal yang baik daripada COVID, ya, bukan masalah COVID, tetapi salah satu hal yang baik daripada COVID adalah it accelerates lots of new industry yang emerging ecosystem. Health, halo dokter yang sebelumnya mungkin nggak setinggi sekarang jadi lebih cepat. Online learnings yang dulu akhirnya mau nggak mau harus offline tatap muka, sekarang harus pindah kepada online. Buying grocery stores yang dulu belinya ke pasar, sekarang kalau ke pasar takut ketemu orang lain, akhirnya kita beli secara online. Sehingga bisnis-bisnis yang akhirnya menjadi menarik untuk kita lihat potensi dan kita explore, buat saya sih agriculture, pangan, food, itu something yang always interesting, dan itu bisnis yang bakal terus berputar. Logistik, itu juga adalah bisnis yang naik. Kenapa? Karena setelah e-commerce naik, adjacent sektornya itu logistik. Dan logistik sekarang kita bisa bagi banyak banget ya, fragmented, ada first mile, middle mile, last mile.
Dan masing-masing punya kriteria masing-masing. Dan terakhir buat saya, satu lagi tuh retail. Retail tapi bukan retail yang lifestyle, tapi retail yang essential goods. Jadi bagaimana bisa memutar FMCG ke warehouse, warehouse kepada wholesaler, wholesaler kepada retailers, retailers akhirnya bisa kepada micro merchants, kepada UMKM. Ini menjadi something yang memang sekarang lagi naik-naiknya. Mungkin another adjacent sector, education sama healthcare. Tapi kita perlu lihat kenapa, karena dua market ini adalah market yang lebih rigid. Terus gimana cara pitching? Teman-teman, cara pitching tuh menurut saya seperti bercerita. Kenapa kita pitching? Tujuannya tuh bukan dapat duit. Salah satu advice yang pernah saya dapat adalah, if you ask for advice, you will get money. If you ask for money, you will get advice. Jadi cara kita pitching itu adalah sebenarnya untuk membuat orang tertarik kepada bisnis kita. At least pitching itu harus membuat orang tertarik dan mengerti apa yang kita lakukan sehingga kita secure time-nya mereka untuk di kemudian hari. Dan salah satu cara, ini saya sekaligus mengencourage teman-teman gitu ya, yang bagus untuk belajar pitching adalah menjadilah guru sekolah minggu, teman-teman. Mungkin boleh daftar jadi guru sekolah minggu, karena kalau teman-teman bisa menceritakan cerita Alkitab kepada anak-anak dan anak-anak mengerti, gitu ya, most likely Anda juga bisa menceritakan your ideas in a most simple way kepada investor gitu. Itu kepada latar. Itu Olive kenapa jago? Itu guru sekolah minggu tuh. Tuh, coba tanya. Benar kan Olive ya? Olive jago tuh guru sekolah minggu karena dia udah biasa menceritakan. The point apa? Benar. Guru sekolah minggu kita mesti bisa membuat diri kita menarik dan membuat anak-anak mengerti kan. Oke. Mungkin teman-teman take it as, Markus gila nih ngomongnya sembarangan. Fun fact gitu ya, teman saya di kantor, lagi gitu pernah ngobrol-ngobrol dan bilang, Kus kok lu jago cerita ya, jago pitching ya? Alasannya apa sih? Gue mikir-mikir ngobrol sama dia panjang, terus tiba-tiba dia bilang, lu ngajar sekolah minggu nggak? Gue ngajar sekolah minggu sih. Oh, mungkin itu kali ya training ya. Sebenarnya gereja itu, kita pelayanan di gereja is one of the best training center kali. Gue nggak mau terlalu sesat gitu, tapi Koiro mungkin boleh perbaikin gue. Best training center buat pekerjaan kita. Jadi guru sekolah minggu latih kita cara pitching. Jadi Asyar latih kita cara bagaimana kita punya hospitality kepada orang lain. Liturgis, menyanyi, bagaimana cara kita punya a good voice, cara kita naik, cara kita turun, cara kita buat orang interested buat kita. Dikasih kesempatan buat kita sharing firman Tuhan, belajar bagaimana kita boleh mengintisarikan apa yang kita pelajari dan membuat orang tuh believe kepada apa yang kita ceritakan. It's the best training center, teman-teman. Jadi silakan cari pelayanan dan akhirnya boleh menggunakan ilmu yang didapat di pelayanan di dalam dunia pekerjaan juga. Begitu Kak Heru ya? Gue terlalu sesat ya, Pak? Semua venture capitalist sebaiknya juga rajin-rajin melayani supaya melayani minggu ya. Prinsip firman Tuhan sih, carilah dahulu kerajaan alam, kalahkan di ini. Tapi yang terpenting adalah apa yang jadi end point-nya, maksudnya gitu ya. Jangan sampai terbalik gitu. Iya. Sebenarnya kan motivasi hati kita melayani, tapi ternyata dari kita melayani kita dilayani ya dengan tadi perubahan-perubahan tadi gitu ya. Oke, terakhir dari setiap pembicara termasuk Ko Heru, ada nggak satu pesan deh dari satu-satu dari kalian ke kita pendengar? Pesan atau kalimat penutup boleh. Ini biasanya tunjuk-tunjukkan siapa duluan, jadi aku yang tunjuk aja. Dimulai dari Ci Erni. Waduh, tadinya mau tunjuk Markus. Ya, apa ya? Mungkin ada hal sih yang aku pengen banget share sama teman-teman gitu ya. Jadi seringkali posisi kita sebagai karyawan gitu ya terutama gitu, itu membuat kita itu sering menilai gitu, menilai terutama yang kita nilai itu bukan orang selevel kita atau orang di bawah kita gitu. Kita seringkali justru menilai atasan kita gitu loh. Kok galak ya, kok seenaknya ya, kok sewenang-wenang ya atau apa gitu loh. Tapi mungkin kita perlu belajar gitu, dan ini aku banyak belajar juga sih dari setiap poin yang Tuhan kasih gitu ya, bahwa mereka itu punya pikiran tuh jauh lebih banyak dari kita loh gitu. Mereka itu yang dipikirkan, yang harus diperhatikan, yang harus dilakukan itu jauh lebih banyak dari kita, dan kita nggak ngerti apa yang mereka sedang kerjakan atau apa yang mereka sedang pikirkan gitu. Dan kita nggak dalam porsi itu untuk menilai
orang lain seperti itu gitu. Daripada kita ini lebih ke ngomongin apa ya, kayak kita sering ngomongin atasan kan gitu, itu nggak usah dibilang lah gitu, itu sering ngomongin bos kan gitu kan. Ya aku juga kayak gitu loh, tapi lama-lama belajar gitu bahwa ya daripada ngomongin gitu ya, kenapa nggak kita tuh belajar untuk mengerti gitu, belajar untuk mengerti bahwa mereka punya tanggung jawab tuh jauh lebih besar, termasuk mikirin kita gitu loh, mikirin kesejahteraan kita, mikirin kita itu bagaimana supaya kita itu bisa berkembang, kita itu bisa lebih baik gitu. Itu semua di dalam pikiran mereka gitu, dan kita jarang sekali untuk mikirin mereka gimana ya kehidupannya ya, mereka lagi sibuk ya, mereka lagi apa ya gitu. Kita jarang banget pikirin kayak gitu. Jadi mungkin itu ya yang aku banyak sekali belajar sih dari setiap step yang Tuhan kasih gitu loh. Ya Tuhan kasih kesempatan sih untuk belajar dari bawah gitu ya sampai bisa saat ini gitu. Itu pelajaran yang benar-benar aku pikir ya teman-teman mungkin bisa untuk terapkan gitu. Jadi daripada ngomongin itu dongkol sendiri juga, dan itu memakan energi banyak sekali gitu. Daripada seperti itu ya kenapa nggak kita pakai energi kita untuk sesuatu yang lebih positif gitu loh, untuk melakukan pekerjaan lain, untuk lebih explore kita punya skill apa gitu ya. Kayak gitu sih. Setuju sih, karena faktanya memang banyak karyawan yang buat grup khusus yang nggak ada bosnya untuk ngomongin bosnya. Yep. Ya kan, itu benar. Oke, sekarang ke Olive. Kalau dari aku cuma satu hal, jangan sepelein hal kecil gitu, karena Tuhan bisa pakai hal kecil jadi sesuatu plan Tuhan yang besar. Memang kita satu part kecil gitu, atau Tuhan kasih kita satu kecil, tapi kita nggak boleh sepelein apapun itu gitu. Mungkin dalam hal bisnis itu project kecil gitu, omsetnya kecil gitu, jangan sepelein dulu. Dalam hal orang juga, dalam hal hidup juga gitu. Oke, Markus? Mungkin kalau dari gua mau sharing salah satu ayat yang memang menjadi kekuatan ya dalam menjalani hari-hari, itu dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi teman-teman, dalam apapun yang kita kerjakan, ingat Amsal 3 ayat sampai 5 sampai pada 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tetap seperti tadi yang kayak Ko Heru sampaikan, who-nya gitu ya, siapa yang menjadi sandarannya kita. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Apapun yang mau kita kerjakan, mau itu menjadi entrepreneur kah, mau itu menjadi di pekerja kantoran kah, saya percaya Tuhan yang akan meluruskan jalan kita kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Oke. Ko Heru kok. Oke, kalau dari saya, kalau di kelas katekisasi saya seringkali memulai dengan nggak cukup dengan what you believe, cuman tahu apa yang kita percaya, tapi juga kita perlu tahu mengapa kita percaya in the first place. Tapi yang lebih dalam lagi adalah kepada siapa kita mempercayakan diri, karena itulah iman yang sejati. Makanya kalau di dalam konteks pekerjaan, bukan hanya cukup kita tahu apa yang harus kita kerjakan, memilih pekerjaan apa gitu, lalu bagaimana kita mengerjakannya, dan mengapa kita bekerja sebagai apa atau di mana, tapi juga yang terakhir kita mesti tanyakan adalah untuk siapa sih kemuliaan, segala kemuliaan ini untuk diri kita pribadi, kita mencari nama kita pribadi, atau untuk nama Tuhan, to God be the glory. Gitu ya dari saya. Thank you Ko Heru. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk malam hari ini. Di dalam waktu yang terbatas, masih banyak hal yang dapat kami bicarakan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh di-sharingkan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang juga boleh diberikan kepada kami. Ajar kami untuk boleh melihat dan menghidupi firman itu juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik kami yang sedang bekerja, baik kami yang sedang merintis karir, baik kami yang sedang memulai suatu usaha yang baru, ataupun kami yang sedang mencari pekerjaan, ataupun kami yang masih sekolah. Sehingga kami boleh melihat bagaimana Tuhan boleh memanggil kami sesuai dengan panggilan yang telah Tuhan berikan untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Ajar kami untuk boleh membagikan firman Tuhan, ajar kami boleh membagikan Injil kepada mereka di dalam tempat pekerjaan kami, sehingga mereka boleh melihat
setiap apa yang kami kerjakan, kami kembalikan hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami sekali menyerahkan malam hari ini, istirahat kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang boleh jaga, sehingga esok hari kami boleh kembali melakukan aktivitas kami di dalam Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.